Dong Jian. Kamu sampah. Kamu membuat keluarga kami kehilangan segalanya. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Maki aku. Ha! Maki aku, itu juga termasuk waktu. Ketika waktunya tiba, kamu akan pergi bersama tempat sialan ini. Terbang ke langit. Ah! Kalau bukan karena kamu, anak kandung yang kembali. Semua yang ada di sini akan menjadi milikku, anak angkat ini. Semua salahmu. Kamu yang membuat mereka seperti ini. Apa yang kamu lakukan pada kakak-kakakku? Apa yang kamu tunggu? Siap-siap untuk pergi. Kakak. Kalian lari, cepat lari. Kakak pertama. Huan Go bilang. Dia ingin tinggal sebentar lagi, biarkan kita pergi dulu. Lagi pula, dia juga merasa bersalah, karena membuat keluarga kita bangkrut. Dia bukan kakakmu, apalagi keluarga kita. Kalau bukan karena dia, grup Zeng kita tidak akan bangkrut. Kakak pertama, bukan aku, adalah. Kalau bukan karena kamu, karir aktingku tidak akan berakhir. Kamu adalah bintang sial, benar. Kalau bukan karena kamu, Lin Feng tidak akan putus denganku. Keluarga kita tidak akan berakhir seperti ini. Bukan aku yang melakukannya. Semua ini adalah ulah Dong Jian. Dia bahkan ingin meledakkanku. Kakak, kita pergi dulu. Kalau Huan Ge ingin tinggal di rumah ini, biarkan dia tinggal. Jor. Ha. Ah, Anak ini, tiba-tiba saja. Shifu. Kamu bilang, mimpi itu adalah masa depanku. Tentu saja, semuanya sudah ditakdirkan. Itu juga adalah cobaanmu. Tapi ayahku hanya punya aku, dan aku tidak punya kakak. Shifu, kamu terlalu tidak bisa diandalkan. Aku seharusnya tidak percaya padamu, bilang aku punya bakat luar biasa. Sudah 3 bulan aku ikut kamu belajar spiritual. Kamu tidak mengajarkan apa-apa padaku. Jangan-jangan kamu cuma bohong biar aku jadi cucumu? Apa aku orang seperti itu? Ini Makam kaisar pertama muncul. Tolong, Tuan tahu keluar dari gunung. Mungkinkah? Apakah Shifuku benar-benar orang hebat yang bersembunyi? Tidak pergi. Perangkap itu, aku tidak bisa mengatasinya. Perangkap? Mungkin Tuan tahu sudah tahu semuanya? Apakah Shifuku benar-benar orang yang luar biasa? Aku bicara tentang perangkap, ayo pergi. Pergi. Murid. Ya. Kamu mau kemana? Aku mau turun gunung, aku sudah tahu. Kamu cuma orang tua yang tidak bisa dipercaya. Penipu yang tidak bisa diandalkan. Aku ini. Kalau kamu memang bersikeras pergi, aku tidak akan menahanmu, kita sudah menjadi guru dan murid. Aku beri kamu giok ini, bisa menghilangkan nasib burukmu. Ibuku sudah tiada 10 tahun yang lalu. Hanya aku dan ayahku yang saling bergantung, mana ada nasib buruk. Shifuku sudah pikun, masih bicara tentang nasib buruk. Ayah, kenapa di rumah ganti kunci? Kita pindah rumah, kamu ke villa di hall nomor 006. Passwordnya 6 angka 6. Tidak. Ini, kenapa pindah rumah tiba-tiba? Oh ya, lupa bilang, aku sudah cari ibu tiri untukmu. Sekarang di villa, ketiga kakakmu ada di sana. Kamu kenalan baik-baik dengan mereka. Bajingan.
Kamu tidak apa-apa? Maaf ya tadi. Kakak kedua, ngapain bicara banyak sama dia? Padahal dia sendiri yang masuk sembarangan. Aku juga tidak tahu apa yang ayah bilang padamu, ceroboh. Mungkinkah apa yang Shifuku bilang benar? Kakak pertama CEO, kakak kedua selebriti besar. Kakak ketiga pecinta cinta. Aduh. Apa kita punya adik laki-laki juga? Kamu tahu dari mana? Ibu dulu pernah mengadopsi seorang anak. Dia baru lulus, sekarang tinggal di rumah kita. Kamu pasti kakuan kan? Ayah dan ibu sering bicara tentang kamu. Katanya kangen, sekarang kamu akhirnya datang ke rumah kita. Berarti aku benar-benar punya nasib buruk? Adik teh hijau ini bisa menghancurkan keluargaku. Wah. Guru tidak memberikan apa-apa padaku. Apa yang bisa kugunakan untuk melawan pria licik itu? Barang jelek ini juga tidak berguna. Sudah 3 bulan di gunung, belum melihat seorang wanita pun. Lebih baik. Mendeteksi teknik rahasia Hehuan Sek, sistem puncak fantasi diaktifkan. Guru bisa diandalkan. Ternyata memberiku sistem. Nasib sialku ada harapan. Dong Jian. Kali ini aku akan bermain serius denganmu. Dulu aku menguasai dunia fantasi dengan sistem ini. Baru bisa kembali ke bumi dari ruang hancur. Nah, sekarang sistem ini kuberikan padamu. Semoga kamu bisa menghindari bencana ini. Sistem fantasi ini tidak akan gagal di bumi. Jangan sampai ada bug. Mendeteksi teknik rahasia Hehuan Sek, host perlu memecahkan dan menghancurkannya. Menyelesaikan tugas ini akan mendapatkan hadiah. Kok rasanya sistem ini tidak serius? Tapi hadiahnya cukup menggiurkan. Bagaimana jika itu harta langka, teknik puncak, atau 100 tahun kekuatan? Apakah aku masih perlu takut dengan pria licik itu? Itu bukan karena aku ingin melihatnya. Hanya menyelesaikan tugas sistem saja. Lanjutkan. Kak, besok lusa adalah waktu kerja sama grup Seng. Dengan orang terkaya Bai Fangting, sebagai CEO. Kamu harus mempersiapkan diri dengan baik. Kakak begitu hebat, pasti tidak ada masalah. Semua tenang, kesempatan ini pasti akan kumanfaatkan. Dengar penjelasanku. Pertama masuk rumah sembarangan. Sekarang melakukan ini di rumah. Apa yang kamu lakukan? Kakak, jangan marah mungkin. Kita salah paham dengan Kak Huan, karena orang normal. Siapa yang akan melakukan hal-hal seperti ini? Kamu benar-benar pria licik, menjebak aku. Kamu bilang siapa yang tidak normal. Apapun alasannya, kamu tidak boleh di rumah. Menonton ini, kita semua ada di rumah. Sungguh memalukan jika ini tersebar. Pasti akan mempengaruhi kerjasama grup. Kakak, jangan matikan, kalau tidak usahaku sia-sia. Aduh, Ahwan, kalau kamu melakukan hal seperti ini, bisa sembunyikan dari kami, kan ini di rumah. Istirahatlah lebih awal. Bukan aku. Aduh, ini apaan sih? Sistemnya terlalu jahat. Dong Jian si brengsek itu bilang begitu. Mereka pasti salah pikir aku ini orang aneh. sedang bingung cari kesempatan buat usir kamu. Kamu malah datang sendiri. Meskipun kamu anak kandung, apa bedanya? Mereka bertiga dan keluarga Zheng hanya bisa jadi milikku. Kalau semua orang lihat kamu mencuri celana dalam kakak, kamu masih bisa tinggal di rumah ini? Aduh. Ada apa nih? Hadiah tugas kemarin kok belum dikirim ya?
Kakak, aku kemarin lihat Huan Ge masuk ke kamarmu. Ambil celana dalammu, tapi aku juga nggak tahu dia mau ngapain. Cara yang sangat licik, mau menjebak aku. Tunggu aku dapat hadiah, nanti aku yang urus kamu. Kakak, aku kemarin cuma makan, nggak turun ke lantai bawah. Masa sih? Aduh, kalau nggak percaya, cari sendiri di lemari. Aku pergi. Jejek. Sekarang buktinya sudah jelas, kamu masih mau bilang apa? Bukan, ini aku. Kakak, adik, Huan baru saja datang. Seharusnya dia nggak akan melakukan ini. Itu, kakak, aku rasa yang dikatakan kakak kedua ada benarnya. Huan Ge sebelumnya pendidikan yang dia terima sangat berbeda dengan kita, mungkin dia cuma merasa 3 kakak cantik, nggak bisa menahan diri jadi. Kamu malah ngomong begitu. Ini pasti kamu yang taruh di lemariku. Kamu bilang Jian yang lakukan, dia mau apa dari kamu? Kamu punya bukti apa? Keluarga Zheng nggak bisa menerima orang sepertimu. Bukan, tunggu dulu. Kalau nggak percaya, cek sidik jari, dari awal sampai akhir. Aku nggak pernah sentuh barang ini, pasti nggak ada sidik jariku. Sial, kemarin nggak sempat pasang sidik jarinya. Malah meninggalkan sidik jariku. Kakak, kita jangan salahkan Huan ya. Mungkin ini cuma salah paham. Kakak, mungkin kemarin malam aku bingung lihatnya. Aku kira pembantu itu Huan Ge. Mungkin pembantu habis cuci baju, masukin baju salah kamar. Jian, kamu bilang kamu salah lihat? Ah, itu Huan Ge. Maaf ya, aku salah lihat. Tapi hal kecil kayak gini, kamu pasti mau maafin aku kan? Pagi-pagi sekali, kamu sudah menuduhku tanpa alasan. Dan hampir mengusirku dari keluarga Zheng. Hanya dengan bilang salah lihat, kamu pikir sudah selesai? Membongkar dan menghancurkan metode rahasia He Huan Sek, misi selesai, hadiah diberikan. 20 tahun latihan bela diri. Huan Ge, maaf, ini salahku. Kalau kamu masih marah, bagaimana kalau kamu pukul aku saja, asal kamu lega? Aku rela melakukan apa saja. Baiklah, ini permintaanmu sendiri. Kamu mau apa? Kita ini satu keluarga. Apa kamu benar-benar mau memukul Ajian? Bahkan kalau kamu pukul aku 2 kali, apa bedanya? Hanya akan membuat mereka semakin membencimu. Huan Chi, maaf, aku membuatmu menderita. Bagaimana kalau kamu pukul aku saja? Aku sendiri juga tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Tidak apa, kamu tidak perlu khawatir. Kamu pukul saja, aku tahan. Baiklah, karena kamu sangat memintaku. Aku pasti akan memenuhi permintaanmu. Pukulan ini, 20 tahun latihan, kamu bisa tahan? Aku pukul. Aku pukul, aku pukul. Wah, sekuat ini. Kamu. Nah, kalian semua dengar ya, dia yang minta dipukul. Aku belum pernah lihat permintaan yang tidak masuk akal seperti ini. Dia yang minta, tentu aku harus memenuhinya. Cepat, panggil ambulans, tolong dia. Kamu ngapain? Kenapa kamu pukul Ajian? Kalau ada apa-apa dengan Ajian, aku tidak akan berhenti sampai kamu. Gila. Orang gila. Tadi Ajian juga ada salahnya. Kakak kedua begitu baik, tapi akhirnya dikhianati oleh Dong Jian. Karir aktingnya berakhir, dibenci seluruh netizen. Sekarang aku punya sistem, pasti bisa mengubah nasib semua orang. Menghabisi si pria licik ini. Mikir apa? Tadi Ajian memang keterlaluan. Tapi kamu juga, jangan seperti ini lagi ya. Kamu baru sampai rumah, masih berdebu, ayo. Kakak bawa kamu beli baju baru. Terima kasih kakak kedua. Wah, ini bukan bintang besar Siahan? Siahan cantik sekali. Siahan cantik banget, cantik sekali Siahan cantik banget. Menemukan roh binatang langka, tuan rumah bisa memilih untuk menjenakkannya. Selesaikan misi untuk mendapatkan hadiah, ngapain diam saja. Ayo naik mobil. Kakak kedua, boleh aku yang nyetir? Kenapa? Lihat mobil bagus langsung gatal tangan. Ya sudah, kamu yang nyetir, tapi hati-hati ya.
Tugas ini harus diselesaikan dengan menunggang. Naik, naik. Ini. Sistem rusak ini mengganggu saya lagi. Aduh, dia naik ke mobil. Orang ini kenapa sih? Ada apa sih? Apakah orang ini gila? Apa hubungannya dengan Zheng Xiaohan? Ya ampun, ini berita besar. Jangan-jangan mereka putus dan pria ini jadi gila. Cepat. Cepat rekam dengan ponsel, siapa tahu jadi viral. Apakah Ahuan benar-benar tidak waras? Ayo. Kamu sedang apa? Ceranglah. Ah tidak, kakak kedua tidak bisa. Aku harus beli baju seperti ini. Ayo cepat nyetir. Kamu harus duduk dengan baik. Aku mulai nyetir. Ayo. Ayo, kita pergi. Sialan Chen Huan, dia memukulku sampai seperti ini. Aku bersumpah. Aku akan balas dendam, membuatmu kehilangan segalanya, keluar dari rumah ini. Kakak, aku sangat sakit. Ajian. Ah. Dokter bilang lukamu parah, jangan bergerak dulu. Kakak, lihatlah. Siapa sih orang aneh ini? Dari rumah sakit jiwa mana dia keluar? Mobil ini sepertinya milik Zheng Xiaohan dari keluarga Zheng. Apa yang dia inginkan? Xiaohan juga. Mengapa membiarkannya bertindak semaunya? Ini akan memengaruhi keluarga Zheng. Bagaimana dengan kerjasama dengan Tuan Bai, orang terkaya? Tidak bisa. Aku akan mencari orang untuk mengusirnya sekarang. Kakak, besok grup akan mengadakan pertemuan kerjasama. Bagaimana kalau kita tunda dulu? Tunggu sampai semuanya selesai. Benar. Jangan sampai hal kecil ini memengaruhi kerjasama. Kalau tidak, kesempatan yang susah payah diperoleh Ajian akan sia-sia. Benar, Ajian Mimeng berbakat. Baru lulus sudah mencapai prestasi besar. Bahkan diangkat sebagai anak angkat ke-18 oleh Tuan Bai. Kamu tahu, banyak orang ingin dekat dengan Tuan Bai, tapi tidak beruntung. Kakak. Hei kakak, kakak ketiga. Jangan memujiku seperti ini semua berkat. Ajaran mama dan perawatan kalian. Aku bisa seperti sekarang, benar-benar bodoh. Kalau bukan karena aku dan ayah angkat sepakat melalui proyek palsu. Untuk mendapatkan saham Zheng, tidak akan pernah ada kerjasama. Sudah lama, tidak ada saham yang diberikan padaku. Maka aku akan mencari cara sendiri untuk mendapatkannya. Ajian, kamu begitu menderita. Besok kamu tidak usah datang ke rapat kerjasama. Istirahatlah dengan baik di rumah sakit. Tenang saja. Kakak pasti akan membela kamu. Tidak. Untuk keluarga kita, untuk kakak. Aku akan merangkap pun harus datang. Bagaimana, tidak apa kan? Kamu tidak boleh melakukan hal bodoh seperti ini lagi. Benar-benar. Tugas penjenakan selesai, hadiah diberikan. Hubungan dekat dengan tokoh misterius Bai Fangting. Host telah menjadi ayah angkat Bai Fangting. Sistem ini benar-benar menipu. Sepanjang jalan aku dianggap gila. Hanya memberi aku hadiah ini. Kak, maaf ya, aku sudah bertingkah. Membuat kamu ikut malu. Kamu juga tahu kamu bertingkah, lain kali tidak bol lagi. Besok kakak ada rapat kerjasama, kamu harus hadir. Harus berpakaian rapi, ayo, aku ajak kamu beli baju. Di akhir yang aku lihat, kakak mulai dari kerjasama ini. Dibuat bangkrut oleh Dong Jian. Besok aku harus mencari cara untuk mencegahnya. Ayah angkat. Besok kerjasama dengan Zheng, apakah kamu benar-benar akan pergi sendiri? Hal kecil ini. Sebenarnya. Kerjasama yang baik juga tidak apa. Mengapa harus curang? Lao Shiba ini benar-benar tidak tahu terima kasih.
Keluarga Zheng begitu baik padanya, malah dia yang menghitung. Orang seperti ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Ayah angkat. Ayah angkatku datang. Kamu panggil semua orang, cari ayah angkatku, Chen Huan di mana? Hari ini, aku akan menyambutnya. Ayah angkat dari ayah angkat, aku tidak pernah tahu ini. Oh. Perintahkan, atur semuanya. Ayah angkat, aku sudah menyuruh orang untuk mencari. Ayah angkat, besok kamu. Kerjasama besok, tetap berjalan, tapi apapun. Tidak lebih penting dari ayah angkatku, kamu, ikut aku. Menyambut ayah angkat. Kak, aku sudah kembali. Huan Ge, kamu kembali bersama kakak kedua. Ini semua bukan masalah besar. Benar-benar, orang jahat hidup 1000 tahunnya. Ah, Ajian sudah kamu pukul sampai masuk rumah sakit. Kamu masih mau apa lagi? kakak. Zheng Gon Selekan Huan Ge. Dia baru saja datang ke rumah kita, secara mental belum terlalu menyesuaikan diri, jadi aku baik-baik saja. Kerjasama besok adalah hasil jerih payah Ajian. Untuk kita, kamu tidak boleh pergi. Di acara seperti itu, kalau kamu gila dan menyinggung orang terkaya, keluarga Zheng kita benar-benar hancur. Kakak. Jangan sentuh aku. Kakak, besok aku harus pergi, aku juga ingin melihat bagaimana dia membantumu. Kamu berani datang, aku bisa membuatmu menjadi bahan tertawaan semua orang. Membuat kakak mengusirmu dari rumah di depan umum. Ayo kakak. Director Yun. Direktur Yun benar-benar beruntung ya. Bisa mendapatkan kesempatan kerjasama dengan Tuan Bai, ini adalah impian. Penyak orang. Dengar-dengar kerjasama Zheng Group kali ini semua berkat yang Master Dong. Lagi pula yang Master Dong masih muda dan berbakat, dia juga anak angkat ke-18. Tuan Bai. Semua terlalu memuji, sebenarnya ini semua berkat kakak saya. Yang biasanya mengelola grup ini dengan sangat baik. Kalau tidak, ayah angkat saya juga tidak akan mendengarkan saya kan? Ajan, jangan terlalu rendah hati di keluarga ini. Siapa yang berguna dan siapa yang tidak, semua orang tahu. Kakak. Kakak. Ayo, lewat sana. Chen Huan. Kamu datang tepat waktu. Semuanya, ini adalah Chen Huan, anggota baru keluarga Zheng. Kedepannya mohon bantuannya. Halo semuanya, terima kasih sudah datang. Untuk menghadiri acara kerja sama kakak saya. Ibu baru menikah, Huan Ge adalah anak kandung ayah tiri saya. Sebelumnya tidak pernah datang ke acara seperti ini. Tapi kedepannya akan sering datang, secara alami status ini. Akan menyesuaikan, ternyata hanya orang biasa yang tidak dikenal. Saya kira siapa, ternyata bukan orang penting. Keluarga Zheng adalah keluarga kaya lama. Mungkin ayah dan anak ini hanya datang untuk uang. Terserah kalian mau berpikir apa, aku harus mencari cara. Untuk menghentikan kerja sama kakak. Kamu boleh datang, tapi jangan membuat masalah acara kerja sama ini. Sangat penting bagi keluarga Zheng kami. Kakak, sebelumnya itu adalah kesalahpahaman tentang saya. Saya datang kali ini ingin memberitahu Anda. Kerjasama yang diajukan oleh Dong Jian ini sama sekali bukan hal yang baik. Maksudmu, Jian dan orang terkaya bersekongkol untuk merujukan kita? Kau gila ya? Satu adalah orang terkaya di Jinghai, satu lagi adalah adik kita. Ada perlu merugikan kita? Kak kedua, sebelumnya, kau dan ayah hidup di bawah. Sungguh sulit, setiap hari berkomplot dengan orang, mentalnya. Mungkin tidak terlalu baik, tapi sekarang kalian sudah kembali. Kedepannya, tidak perlu lagi setiap hari merasa takut. Yang tua makan nasi enak saja sudah cukup. Bakin membawa anak hila masak, sangga kerelaluan. Masalah mental, itu Pak Yun. Kau tidak segera membawanya pulang? Kalau tidak, mempengaruhi kerjasama keluarga Zheng, semuanya akan hancur. Mengomel menghina siapa? Kau merasa kulitmu gatal lagi ya? Hei, Kau memukul Jian sekali tidak cukup? Ingin memukul lagi?
Atau kau ingin membunuhnya? Hei, kau masih tersenyum padaku. Hehe, aku beritahu kau, jika kau berani memukul Ah Jian lagi, aku akan mengirimmu ke rumah sakit jiwa. Ternyata Dong Xiao dipukul olehnya. Orang seperti ini sungguh menjijikkan. Masuk keluarga Zheng tidak hanya itu. Bahkan gila memukul orang, sungguh memalukan keluarga. Pak Yun, tidak bisa biarkan dia tinggal di sini lagi. Bagaimana kalau melukai orang? Hei, tidak tahan, kalian ini sungguh lucu. Jelas dia yang pertama mengeluarkan kata-kata kasar. Mengapa aku harus menerima penghinaannya? Kak Huan. Kau juga jangan menyalahkan orang lain, ada kesalahpahaman tentangmu. Legipula sejak kau masak keluarga kita. Memang tidak melakukan apa. Kau harus seperti aku, perlahan-lahan bisa berbaur. Misalnya, aku bisa membantu kakak mengurus perusahaan, membantu kakak kedua. Mencari sumber daya akting yang lebih baik, juga membantu kakak ketiga. Menemukan pacar yang begitu baik. Tidak apa-apa, kau bisa perlahan-lahan belajar, lagi pula. Keluarga Zheng kami, tidak memelihara orang yang tidak berguna. Kau pikir aku tidak tahu, rencana apa yang kau buat? Jika kau benar-benar ingin mendapatkan pengakuan kami, berbaur dalam keluarga ini haruslah tenang. Mengubah kebiasaan burukmu itu. Kakak, kalian semua telah dibohongi olehnya. Kerjasama kali ini adalah Dongjian bersekongkol dengan orang lain. Ingin menipu saham dari tanganmu. Apa yang kau katakan? Oh Jian, bagaimana mungkin Jamanku? Saham kakak kamu? Kurasa, kamu yang ingin melakukan ini. Baru sengaja menuduhnya seperti itu. Ah Huan bilang begitu yakin, tidak seperti ngomong sembarangan. Kak Huan, kok bisa kamu bilang gini sama aku? Hari ini kerja sama dengan Godfatherku, baiklah bilang aku ada niat jahat. Nanti tunggu Godfatherku datang, kamu baru tahu. Apa yang kukatakan itu benar atau tidak? Suruh mereka cepat sedikit, kalau sampai bikin yang itu nunggu lama. Pulang semua terima hukuman keluarga. Godfather, siapa dia? Sampai bikin kamu segini buru-burunya. Itu kakek angkat kalian, masa aku nggak buru-buru? Aku kasih tahu ya, kedepannya siapa yang berani. Tidak hormat kepada beliau, aku sendiri yang urus kalian. Ayah Godfather. Berangkat. Kakak, gimana caranya aku bicara biar kamu percaya? Aku datang kali ini cuma mau bantu kamu. Percaya aku boleh nggak? Rapat kerja sama kali ini, pasti nggak boleh sampai terjadi. Kamu baru datang ke keluarga Zheng langsung bikin aku segini banyak masalah. Gimana aku percaya kamu? Betul, kamu bilang terus-terusan Ajian mau celakakan kita. Dia baik atau enggak kita nggak tahu apa. Dia bantu aku cari Lin Feng. Pacarnya yang bagus begitu, mana mungkin dia mau sama keluarga kita. Ada niat jahat. Ah Huan jangan terlalu emosi. Karena saudara Huan memiliki pendapat tentang saya pikir saya salah. Ayo kita taruhan, nanti Godfatherku sampai. Kalau beneran seperti katamu, aku sengaja mau celakakan kakak. Aku akan berlutut sama kamu, minta maaf, terus pergi dari keluarga Zheng. Tapi kalau keadaannya tidak seperti ini, kamu yang pergi dari keluarga Zheng, berani nggak? Hasilnya gimana? Tetap anak angkatku ini yang bilang, Chen Huan, tunggu aja keluar dari keluarga Zheng. Mana mungkin? Bai Fangting beneran buat kamu, jual aku. Kesempatan kerja sama dengan orang terkaya Bai Fangting, Xiao Yun. Kamu harus hargai, jangan sampai rugi kecil hilang besar. Orang macam ini, lebih baik cepat-cepat diusir. Bai Fangting orang terkaya, aku bapak angkatnya. Hah, baik, Dongjian. Kamu main sama aku ya, baik. Aku taruhan sama kamu. Jing Jing, lihat dasiku ini bagus nggak? Lipatan baju ini. Bagus, Jing Jing kamu cepat suruh orang, siapkan standar tertinggi. Ah tidak, ambil semua barang koleksiku yang bagus. Sebentar lagi kasih ke kakekmu. Sama kalian juga, kedepannya kalau ketemu kakek angkat kalian. Sama seperti ketemu aku, ah tidak. Perkataannya lebih penting dari perkataanku, ngerti nggak? Fake Godfather, jalan. Masih mau bertaruh? Ini benar-benar kacau. Siapa sih status Bapak Bai? Dia cuma perlu bicara sepatah kata saja, sudah bisa menentukan hidup matinya keluarga Zheng. Kalau kau melakukan ini, kalau sampai membuatnya tersinggung, bagaimana kalau grup ini di blacklist? Kakak jangan buru-buru marah, aku akan buat dia jujur. Sekarang juga pergi dari sini. Jangan mempermalukan diri di sini. Kakak, biar aku yang membujuk Huan Ge. Kau orang luar, masih mau masuk ke keluarga Zheng?
Jujur saja, hari ini aku memang ingin mengusirmu. Coba lihat diri sendiri, kau ini apa sih? 3 kakakmu, suatu hari nanti pasti jadi milikku. Keluarga Zheng juga lambat laun jadi milikku. Soal ayahmu dan nenek tua itu, suatu hari nanti pasti kubunuh. Kau tahu apa yang akan terjadi? Kau ini apa sih? Emangnya kau bisa apa? Dasar anak durhaka. Kakak, Sanjia, Huan Ge masih belum mau pergi. Dia pikir aku sengaja menyusahkannya. Anda tidak akan disambut di sini. Kakak, Chen Huan baru saja datang ke rumah kita. Bisa tidak kalian jangan seperti ini? Kau juga membelanya ya? Kalau gitu pergi sama dia. Kakak, Huan Ge, kenapa kau mendorong kakak? Kakak juga demi keluarga ini. Kau ini gila. Oi, orang-orang, cepat datang. Datang lebih banyak, usir dia. Tadi kan jelas-jelas kau yang menjatuhkan kakak. Ini saja bisa memfitnahku. Bagaimana Anda bisa bertarung lagi? Modal apa lawan aku? Diam saja apa? Serang. Tidak tahu apakah kemampuan 20 tahunku bisa mengalahkan sebanyak ini orang. Orang terkaya Jinghai, Bai Fangting datang. Ayah angkat. Bapak Bai. Halo ayah angkat. Herji. halo kakek angkat. Halo kakek angkat. Kakek angkat? Chen Huan? Bagaimana mungkin? Tampar Mulat. Berani-beraninya. Kau ini pantas menyebut nama ayah angkatku? Ini kakek angkatmu, aku. Kakek angkat. Pintar, cucu angkat. Sistem ini keren banget, bikin aku jadi orang terkaya. Ayah angkatnya Bai Fangting. Dulu Dong Jian mengakuiku sebagai ayah angkat, mau menjebak keluarga Zheng. Zheng cunyunkan kakak ayah angkat. Untung aku cepat datang. Kalau tidak, semua berakhir. Hahaha, aduh, ayah angkat. Kalau saya, anak angkat, tahu kalau Zheng Chunyun adalah kakak Anda. Kenapa harus membuat Direktur Zheng menunggu begitu lama? Tuan Bai, kami tidak menunggu lama. Bisa bekerja sama dengan Anda adalah kehormatan bagi keluarga Zheng. Direktur Zheng, Anda adalah kakak ayah angkat saya, jadi mulai sekarang. Panggil saja saya Xiao Bai. Xiao Bai. Hei, karena kita sudah menjadi satu keluarga, mulai sekarang. Keluarga Zheng akan menjadi mitra kerjasama mendalam saya, Bai Fangting. Direktur Zheng, tenang saja, ambil kontraknya. Direktur Zheng, Anda hanya perlu menandatangani, sisanya saya yang akan urus. Terima kasih. Kerja sama mendalam dengan Tuan Bai, keuntungan bersih setahun saja sudah banyak. Sekarang kita benar-benar sukses, kakak, saya kan sudah bilang. Saya tidak mungkin menipu Anda, Chen Huan. Kakek angkat salah paham tentang saya. Sekarang kita, keluarga Zheng akan sukses besar. Saya tidak pernah menyangka kalau Chen Huan ternyata ayah angkat Bai Fangting. Rencana sebelumnya semuanya gagal. Kok kamu tebal muka sekali? Bisa-bisanya mengambil untung dari situasi ini. Kamu diam saja. Ini saya lakukan karena menghormati ayah angkat saya. Bukan karena kamu. Apa hubungannya denganmu? Dong Jian, masih ingat taruhan kita? Taruhan? Apa maksudmu? Ayah angkat, kenapa repot-repot? Lebih baik langsung saja. Hei kakek angkat, saya salah, saya tahu salah, maafkan saya. Saya belum mau mati. Apa yang kamu katakan sebelumnya? Lakukan saja sekarang, jangan lupa. Kamu sendiri yang bilang, berlutut dan minta maaf. Lalu pergi dari keluarga Zheng. Kenapa sih? Ajian sudah bilang, kalau dia berniat mencelakakan kakak, baru dia akan begitu. Sekarang dia tidak. Kenapa kamu suruh dia pergi? Huan, jangan sampai begitu ke Ajian. Saya. Kalau hubungan Tuan Bai dengan Huan tidak sebaik ini, apakah kalian juga akan membela Huan seperti ini? Kalian tidak tahu, sampai si Shedong Jian kepada ayah angkat adalah untuk menghancurkan keluarga Zheng.
Dia sebelumnya bekerja sama dengan saya, ingin menggunakan proyek palsu untuk mengambil saham keluarga Zheng, lalu meminta saya memberinya keuntungan. Orang seperti ini, masih kalian bela? Ini tidak mungkin. Apa yang dikatakan Ahuan ternyata benar semua. Saya tahu salah, saya hanya serakah. Saya tidak pernah berniat mencelakakan keluarga Zheng. Saya sudah di keluarga Zheng selama ini, saya tidak pernah ikut campur dalam urusan perusahaan, saya hanya ingin memberikan kontribusi sendiri. Kakak, mari kita maafkan Ah Jian. Dia sudah menyadari kesalahannya. Dia juga tidak menyebabkan kerugian apapun bagi perusahaan. Dan dia sudah meminta maaf dengan berlutut, jangan usir dia. Lagi pula dia diadopsi oleh orang tuanya sejak kecil. Dia juga bagian dari keluarga kita. Ahuan, sebelumnya aku salah paham padamu. Maaf. Tolong beri kami muka. Ayah angkat, kali ini anak angkatmu datang tidak membawa apa-apa yang bagus. Ini adalah kartu hitam tambahanku, tanpa batas limit. Ini sebuah villa mewah di laut dalam. Ini adalah mutiara malam berusia 100 tahun dari laut jauh, dan ini semua adalah tanda sayang dari anak angkatmu, tolong terima. Pak Zheng, karena kamu adalah kakak dari kakek angkat, maka semua proyek ayah angkat ke depan, mitra pertama, akan diberikan kepada keluarga Zheng. Harap kamu bisa merawat kakek angkat dengan baik. Dan kalian juga, kedepannya keluarga Zheng akan setara dengan keluarga Bai. Jika ingin bermain curang dalam bisnis, maka pikirkan dulu apakah bisa menahan kemarahan Bai Fangting. Wah, kamu adalah bintang besar Zheng Xiahan. Wah, tak kusangka kamu adalah adik ayah angkat. Wah, kebetulan aku sedang merencanakan kompetisi penyanyi langsung online. Jika kamu punya kesempatan, kamu bisa ikut kapan saja. Semoga karir aktingmu semakin sukses. Hahaha. Bagus sekali, aku. Tidak boleh. Dalam masa depan yang kulihat, Dong Jian melalui kompetisi penyanyi langsung ini, membuat adikku dihujat di seluruh internet. Memaksanya mengakhiri karir aktingnya, apakah semuanya akan menuju ke akhir itu lagi? Adik, bukankah kamu ingin beralih ke bidang lain? Ini adalah kesempatan langka yang sangat baik. Katanya, program ayah angkat ini, panasnya mencapai miliaran. Jika kamu bisa menang, pasti akan menjadi top di dalam negeri. Pergi sana. Selama ini adik selalu baik padaku, aku tidak bisa diam saja melihatnya terjebak dalam masalah. Adik, masih banyak kesempatan lain di masa depan. Bagaimana kalau kita lewati saja kali ini? Apa yang kamu lakukan? Kesempatan bagus ini kamu malah menyarankan adik untuk melewatkannya, dan ini kan hadiah dari anak angkatmu. Apa yang tidak baik? Ya sudah, Tuan Bai. Saya mungkin belum bisa memberikan jawaban untuk sementara waktu. Bisakah saya memikirkannya lagi? Ya, baiklah. Apakah Ahuan merasa ada masalah di sini? Jika kakak kedua bersikeras untuk ikut, saya hanya bisa mencari cara untuk mencegah Dong Jian dan membantu kakak kedua melewati cobaan ini. Ya, ayah angkat, tidak ada masalah lagi. Saya akan mengantarmu pulang. Ya, silakan. Ahuan kali ini mengalami ketidakadilan. Kalian salah paham padanya, seharusnya minta maaf padanya. Saya minta maaf padanya. Ajian sudah berlutut padanya. Apa? Kita juga harus berlutut, bersujud dan minta maaf padanya? Aduh. Semoga sistem yang kacau ini bisa lebih andal sekali lagi. Sehingga saya bisa membantu kakak kedua melewati krisis ini. Sistem. Keluarga Zheng saya hanya boleh memiliki satu anak laki-laki. Chen Huan. Ini kamu yang memaksa saya. Kamu punya Bai Fangting. Saya tidak bisa mengganggumu. Maka saya hanya bisa membuatmu menghancurkan kakak kedua, membuat seluruh keluarga Zheng membencimu dan mengusirmu.
si gila ini, dari keluarga Zheng. Selamat pagi, kakak-kakak. Wah, sangat mewah ya. Xiao Jian, kenapa sekarang tidak menyapa? Apa perlu? Saya bilang kayak angkatmu bahwa kamu tidak sopan. Biarkan dia mengajarmu dengan baik. Kakek angkat. Ya, Ahuan, terima kasih atas bantuanmu dan Tuan Bai kemarin. Pada saya dan kakak sulung. Sebenarnya saya sudah memikirkannya. Kakak kedua, bagaimana hasil pertimbanganmu? Menemukan master bela diri, tuan rumah bertarung dan mengalahkannya. Maka akan mendapatkan hadiah. sistem ini terlalu aneh, membuat saya memukuli orang tua. Kakak kedua, siapa itu? Itu Paman Liu, sudah seumur hidup tinggal di keluarga kita. Kami dulu semuanya dibesarkan oleh Paman Liu. Mulai dari pergi dan pulang sekolah, kehidupan sehari-hari. Semua diatur dengan baik oleh Paman Liu, bahkan ibu. Juga dibesarkan oleh Paman Liu. Ada apa? Itu, kakak kedua. Apakah ada cara agar saya bisa bertemu dengan Paman Liu? Ayo bertarung. Hadiah dan misi ini mungkin bisa membantu kakak kedua. Melewati krisis ini, menyelesaikan masalah dengan Dong Jian, seberapa sulit pun. Aku harus mencoba. Kakak. Dia benar-benar sakit, dia bahkan ingin melawan Paman Liu. Ahuan, jangan berbuat onar lagi, terakhir kali kamu berkelahi. Kamu memukul Jian sampai dia harus dirawat di rumah sakit, duduk di kursi roda untuk waktu yang lama. Kali ini jika kamu berkelahi lagi dengan Paman Liu, dia sudah tua. Ini, tidak mungkin. Tidak. Kakak Huan sangat hebat, kamu bilang dia. Kalau sudah semangat, siapa yang bisa menghentikannya? Lagi pula dia punya kartu tanpa batas kan? Nanti kita bisa ganti rugi kan? Biarkan dia pergi, nanti aku akan membeberkan hal ini. Biarkan tim penegak hukum menangkapnya, memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Li Bimiuda. Kakak, percayalah padaku, aku punya alasan untuk bertarung dengan Paman Liu. Untuk berlatih. Paman Liu, tolong datang ke sini. Baik. Ahuan, dia adalah Paman Liu. Aku tidak mengizinkanmu berbuat sembarangan. Kamu gila lagi ya? Paman Liu, mohon bimbingannya. Aku. Sistem bilang berlatih, tidak harus bertarung, aku bisa. Mengubah caranya. Bertahun-tahun bersembunyi. Akhirnya ketahuan juga. Tuan Chen. Kalau begitu, aku akan berlatih denganmu. Oh, Aku sudah berlatih Tai Chi selama 30 tahun. Kamu. Bagaimana kamu bisa tahu? aku hampir mengira dia benar-benar hebat. Tapi ternyata hanya seorang yang berlatih Tai Chi, kalau benar-benar bertarung. Aku takut tulangmu yang sudah tua ini akan hancur. Paman Liu, dengan kekuatan 20 tahunku, apakah kamu bisa bertahan? Kamu bilang, ingin berlatih ini ya? HMPH, dengan pengalaman 30 tahunku, kamu masih belum cukup, anak muda. Tap tap tap. Aduh. Tidak bisa, kalian anak muda memang hebat. Tuan Chen, kamu menang, aku mengakui kekalahanku. Tidak, Paman Liu yang merelakan. Mengalahkan master bela diri dalam latihan, misi selesai, hadiah diberikan. Rumput keabadian, bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan segala penyakit. Hadiah ini buat apa? Bisa bantu kakak kedua. Melewati krisis ini, Kayaknya Ahuan sakit parah. Kita harus cepat. Bawa dia ke rumah sakit. Ahuan, aku sudah putuskan. Kompetisi live streaming. Raja penyanyi pasti akan aku ikuti. Ini sudah jadi impianku sejak lama, dan ini kesempatan karir pertunjukan. Takkan ku lepas. kakak, boleh pikir lagi nggak? Soalnya banyak hal nggak bisa dipaksakan. Saya telah memutuskan bahwa Ahuan tidak perlu membujuk saya lagi. Mulai sekarang aku fokus latihan nyanyi. Persiapan lomba. Kakak, kan lombanya perlu partner. Mau pilih siapa? Gimana kalau pilih Chun Mei Mei yang lagi hits? Atau senior juga? Sekarang Ahuan kan? Punya koneksi Bapak Bai. Undang seleb pasti gampang.
Serius? Bisa pilih sendiri? Aku mau lihat. Kakak duo sama Brother Kun. Pasti seru. Di ramalan, Dong Jian menyuap partner kakak. Bikin kakak malu di panggung. Lalu meracuni suaranya. Aku harus menggagalkannya. Aku usul, bagaimana kalau aku yang jadi partner? Kamu? Bisa nyanyi nggak, Chen Huan? Ini menyangkut karir kakak. Bukan main-main. Aku lagi cari cara bikin kamu jadi beban. Malah. Kamu ngajuin diri. Kakak, kalau Huan gak percaya diri, mending diajak duo aja. Beneran mau Ahuan nyanyi? Ini. Bisa nggak sih? Dia sengaja mau menjerumuskan aku. Tapi kalau aku tolak, pas dia atur orang lain, kakak makin bahaya. Gimana kalau kalian dengar dulu suaraku? Soalnya peserta lain kan udah tenang. Huan, duo sama Siahan kayaknya kurang cocok. Takutnya levelnya beda jauh. Kakak kan punya bakat di film, drama, dan musik. Kalau nggak dikhianati Dong Jian si brengsek itu, pasti udah jadi superstar. Ya kalian pikir, suara kakak bagus banget. Aku kan cuma nyanyi dikit, nggak pengaruh. Kalau undang penyanyi terkenal, nanti malah jegal kakak. Netizen pasti gosipin kakak. Lebih baik bawa aku. Bukankah lebih baik? Orang gila ini cukup pintar, sampai bisa memikirkan ini. Masak akal juga. Baiklah, kamu ikut aku latihan nyanyi, nanti. Ikut saja aku tidak mengharapkan kamu bernyanyi dengan bagus. Begini dulu, aku akan menyanyikan satu bagian, nanti kamu ikuti aku. Belajar dulu, Carry Parason. Dia bersamanya, kamu hati-hati, temukan rahasia sekte Xianyin. Jika berhasil memahaminya, kamu akan mendapatkan hadiah. Sistem ini akhirnya bisa diandalkan kali ini, ya? Tapi bagaimana caranya memahami itu? Baiklah, kamu ulangi bagian yang baru saja aku nyanyikan. Aku lihat warna suaramu. Tidak masalah. Kamu hati-hati, satu ciuman bisa membuat semua orang terpesona. Satu ciuman bisa menyelamatkan satu orang. Wah, bagus, sangat bagus, tapi sangat jelek. Jika kamu benar-benar tampil, tanpa aku perlu melakukan apa-apa, kakak kedua akan sangat membencimu. Begini saja, Ahuan, sebenarnya kompetisi ini. Aku bisa ikut sendirian, berhasil memahami rahasia sekte Xianyin sekali, lalu memahami 6 kali lagi. Kamu akan mendapatkan hadiah. Oh, ternyata bernyanyi dengan kakak kedua adalah cara memahaminya. Kalau begitu aku harus tampil, kakak kedua, percayalah padaku. Nanti aku tidak akan menyanyikan seluruh bagian, hanya bersenandung sedikit. Kita pasti bisa menang. Benar, kakak kedua, pikirkan, kalau bukan karena kakak Huan, kamu juga tidak akan punya kesempatan ikut. Jadi, bawa kakak Huan bersama, nanti malu di seluruh internet. Aku lihat bagaimana kamu menanganinya. Wah, kakak kedua, kamu. Kalau benar-benar bisa menang bersama kakak Huan, itu baru kemampuanmu yang sebenarnya. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Masih ingin membuatku jadi beban, lalu menghancurkan kakak kedua, akhirnya. Semua orang mengusirku, setelah aku mendapatkan hadiah. Baru aku akan berurusan denganmu. Baiklah, Ahuan, kamu ikut saja bersamaku. Kerinduanku. Keinginanku. Hingga nanti. Kamu menyanyi dengan bagus, lain kali jangan menyanyi lagi. Wah, berhenti dulu. Ahuan, aku sudah mengajarimu berkali-kali. Aku baru sadar, kamu benar-benar tidak punya bakat bernyanyi. Ha! Untuk memastikan semuanya berjalan lancar, aku harus melakukan persiapan lain. Kakak kedua jangan pergi. Ahuan, bisakah kamu berhenti mengikutiku? 2 hari ini latihan nyanyi bersamamu, sampai aku sendiri fals. Tinggal 1 kali lagi, tugas selesai. Wah, kakak kedua. Terakhir kali, temani aku latihan sekali lagi, setelah ini. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Sangga. Karena cinta. Bagaimana bisa ada kesedihan? Batu, jika dia terus begini, jangan bilang. Transformasi bernyanyi akan sukses besar, bahkan karir akting kakak kedua. Bisa saja terhambat, hancur, ya kan? Ya,
berhasil memahami rahasia sekte suara ilahi, memberikan hadiah. Rahasia sekte suara ilahi mencapai puncaknya. Rahasia mencapai puncaknya. Maka sekarang, bukankah aku bisa dengan mudah mengalahkan semua orang dalam bernyanyi? Ah. Hei, kakak kedua, dengarkan aku nyanyi sekali lagi. Kali ini aku sudah berbeda. Aduh, aku tidak mau dengar, bisakah kamu berhenti menyiksaku? Ah, hari pertandingan nanti. Kamu hanya boleh bergumam, jangan sampai bernyanyi, aku bisa membawamu. Tapi syaratnya kamu tidak boleh bernyanyi. Tidak, kakak kedua, kakak kedua dengarkan lagi dong. Hei kakak. Aku. Sepertinya aku masih ada beberapa rapat yang belum dihadiri. Hei, kakak pertama, hei kak. Jangan lihat aku. Aku tidak dengar, jangan sakiti aku tidak mau mati. ITU, Kak Hwan. Kalau kamu mau nyanyi, aku akan mendengarkan dengan seksama. Apakah kamu lupa, harus memanggilku apa? Kak. Tidak boleh biarkan anak ini tahu rahasiaku. Kenapa ini diunggah ke internet? Semua orang tidak ada reaksi. Apakah rahasia ini tidak berguna? Ini siapa yang nyanyi, bahkan lebih baik dari dewa nyanyi Kak Yu. Lebih enak didengar. Apakah orang ini akan ikut kompetisi doa nyanyi? Kalau iya, you can mengelakkan semua orang. Siapa orang hebat ini? Kenapa sebelumnya tidak pernah dengar suara dan kemampuan bernyanyi seperti ini? Hanya ada satu di dunia ini. Hei, kalian tahu tidak? Orang hebat misterius di internet itu. Baru-baru ini muncul di internet. Wah, lagunya sekarang viral di seluruh internet. Kemampuan bernyanyinya memang jauh melampaui semua orang. Kalau dia ikut kompetisi, maka aku pasti tidak bisa menang. Ah. Kakak kedua, jangan khawatir, akhir-akhir ini aku juga sedang mencari orang misterius itu. Saat aku menemukannya, aku akan berkomunikasi baik dengannya. Kalau benar-benar bisa ditemukan dan menjalin hubungan baik, saat itu akan mengalahkan Chen Huan dan kakak kedua. Mereka selesai. Orang ini, di internet, mengunggah lagu yang dinyanyikan sembarangan. Bisa menimbulkan sensasi sebesar ini, kekuatannya tak terduga. Huan. Apakah kamu mendapatkan informasi apapun dari Tuan Bai? Aku tahu orang itu, dia juga akan ikut kompetisi. APA? Akulah orang misterius itu, aku akan menemani RJ. Ikut kompetisi. Bisakah kamu berhenti bicara omong kosong? Kamu tahu levelmu sendiri kan? Kita semua tahu, Huan. Ini waktunya serius. Kamu masih bercanda denganku, candaanmu sama sekali tidak lucu. Benar-benar gila. Kamu tahu siapa dirimu sendiri kan? Kamu tidak sadar? Sudah cukup. Meskipun lawannya bukan orang misterius itu, tapi ini adalah legenda lama. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. RJ, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku sengaja meminta Bai Fangting untuk mencocokkan RJ dan Chen Huan dengan lawan terkuat. Bai Fangting malah menganggap ini hal baik. Katanya bisa membuat RJ terkenal dalam sekejap. Sungguh konyol. Zheng Xiahan, seorang aktris, malah ikut bernyanyi. Bahkan melawan Yuge, menurutku dia hanya mempermalukan diri sendiri. Bintang besar, nilai nyanyian tidak bisa dibandingkan dengan akting. Ini tentang kemampuan nyata, bukan tentang wajah. RJ, jangan terlalu tegang. Pertandingan ini 3 babak 2 kemenangan. Babak pertama, lagu pertama, biar aku yang mulai. Kamu? Apakah kamu ingin membuat RJ menjadi bahan tertawaan di seluruh internet? Iya, Huan. Bukankah aku sudah bilang sebelumnya? Hanya saat butuh kerja sama dengan partner, kamu bisa ikut bersenandung sedikit. Pertandingan ini sangat penting bagiku, kamu jangan bernyanyi lagi, ya. Xiahan sudah dibicarakan di seluruh internet karena penampilannya, sekarang adalah kesempatannya. Untuk menunjukkan kemampuannya, Huan, jangan sampai niat baikmu malah merusak. Huan Ji. Aku mendukungmu untuk bernyanyi, tapi lihatlah, tidak ada yang mau. Sepertinya semua orang tidak setuju. Tanpa sedikit pun penghiburan, perlahan hati menjadi dingin. Perlahan aku ditolak. Bagaimana kamu tega pergi begitu saja? Bagaimana aku harus memperbaiki cinta yang rusak ini? Memang pantas disebut legenda, kemampuannya masih seperti dulu. Bagaimana Zheng Xiahan bisa menyaingi kemampuan bernyanyi seperti ini? Katanya Zheng Xiahan bernyanyi cukup bagus. Entah apakah bisa menyaingi Yuge. Aku ikut kompetisi ini karena mengira tamu misterius yang sedang viral di seluruh internet akan datang. Ingin menyaksikannya, tapi ternyata hanya melawan seorang gadis kecil. Kamu bermain-main dengan permainan benang ini. Mengakhiri hubungannya dengannya, lalu bersama dengannya lagi. Kamu hati-hati. Satu ciuman bisa membuat semua orang terpesona. Satu ciuman bisa menyelamatkan seseorang. Memberikan suhu tubuh yang menyelamatkanmu akan selalu disumbangkan kepada seseorang. Satu ciuman mencuri satu hati.
Satu ciuman membunuh satu orang. 1 inci ciuman bernilai 1 inci emas. Perjalanan wajah yang terjal. Ya, Bagus, skornya bahkan lebih tinggi dari Dewa Lagu. Zheng Xiahan benar-benar cantik dan bernyanyi dengan baik. Cepat lihat. Ternyata Zheng Xiahan kali ini didukung oleh orang terkaya di Jinghai, Bai Fangting. Tidak heran seorang aktor bisa bersaing dengan Dewa Lagu. Kekuatan modal sangat menjijikkan. Aku bukan. masa depan yang kulihat sebelumnya, seperti ini. Pria licik ini, benar-benar melakukan segala cara untuk mengusirku. Lebih baik mengungkapkan hal-hal ini, menghancurkan kakak kedua. Aku hanya ingin membuktikan diriku sendiri. Apa salahku? Kenapa? Kenapa harus seperti ini? Kakak kedua, ronde pertama kamu yang menang. Orang-orang ini sengaja datang untuk menjatuhkanmu, jangan terlalu dipikirkan. Kakak kedua begitu baik padaku, kali ini apapun yang dia lakukan. Aku akan membantu kakak kedua memenangkan pertandingan. Melewati krisis. Kakak kedua, lagu pertama sudah membuktikan dirimu sendiri. Lagu kedua biar aku yang menyanyikan, aku pasti bisa mengalahkan lawan. Setelah ini, terserah kamu mau berbuat apa. Jika Xiahan karena alasanmu, dibicarakan di seluruh internet. Meskipun hubunganmu dengan Tuan Bai begitu dekat. Keluarga Zheng tidak akan menerima dewa besar sepertimu. Bukan gitu, percayalah padaku, aku sekarang bernyanyi. Benar-benar berbeda dengan dulu. Kakak, bagaimana kalau kita percaya pada Huan Ga? Lawan adalah Dewa Lagu, dia tidak takut, pasti tidak masalah. Jika kalah, kita masih ada ronde berikutnya. Maaf Ahwan, aku masih tidak bisa mengambil risiko. Tidak bisa mempertaruhkan seluruh karir aktingku untuk bertaruh denganmu. Jika kamu kalah, ronde ketiga juga tidak menang, maka kakak kedua benar-benar akan menjadi bahan tertawaan di seluruh internet. Suara kakak kedua rusak karena minum air yang berisi obat. Jangan minum. Kakak kedua tidak nyaman di tenggorokan, tidak bisa minum yang dingin. Aku akan membuatkan secangkir air hangat untuknya. Di hari esok, meskipun ada ribuan lagu, melayang jauh di jalanku. Di hari esok, meskipun ada ribuan bintang. Bagaimana mungkin? Jelas tidak membiarkan kakak kedua minum air Dong Jian. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Dengan level seperti ini berani bersaing dengan dua lagu, benar-benar tidak tahu diri. Entah apa yang harus dibayar. Hingga bisa membuat bos besar seperti Bai Fangting begitu mendukungnya, HMPH. Karena sudah datang, maka selanjutnya akan membawakan sebuah lagu lama yang sangat enak didengar. Legenda Serigala Lapar. Owu. Cinta itu seperti serigala lapar, mana mungkin bisa tidur nyenyak, dia pasti akan menyakitiku. Luka ini sebagai kenangan. Inilah penyanyi sejati, Zheng Xiaohan itu hanya badut belaka. Jangan datang lagi mempermalukan diri di seluruh internet dalam hal bernyanyi. Yang bisa mengalahkan Dewa Lagu, mungkin hanya dia, orang yang disebut sebelumnya. Dia bahkan ingin menyembah Dewa misterius itu. Sayangnya dia tidak ikut kompetisi. Kakak kedua. Huan Ge, APA Yang Kau Berkan pada kakak kedua. Kenapa bisa jadi seperti ini? Kakak kedua, bukan aku, percayalah padaku. Oh iya. Obat ini bisa menyembuhkan penyakit tenggorokanmu, sekarang masih bisa diminum. Sejak kau masuk ke rumah ini, kakak kedua selalu baik padamu. Membelamu, kau tahu betul, kompetisi ini sangat penting baginya. Apa kau ingin menghancurkannya? Memberi obat di air, cara kuno sekali, aku menggunakan. Teknologi terbaru, dioleskan di gelas, hanya dengan menyentuhnya. Lang Seng Kena, Chen Huan. Kali ini, kau tunggu saja, diusir dari rumah. Ahwan, kenapa kau melakukan ini? Kakak kedua. Percayalah padaku, aku tidak akan menyakitimu. Ronde ketiga. Kompetisi segera dimulai, aku akan membawamu menang dulu. Nanti kita bisa lagi. Perlahan, perlahan tidak ada perasaan, perlahan, perlahan aku diabaikan. Kau tega melihatku menderita. Tanpa sedikit pun penghiburan. Perlahan, perlahan hati menjadi dingin, perlahan, perlahan aku ditolak. Kau tiga pergi jauh. Bagaimana aku harus merapikan sisa cinta ini? Inilah Dewa Lagu, Dewa Lagu. Menurutku Zheng Xiaohan lebih baik mundur saja. 99, bahkan Xiaohan dengan performa normal, tidak bisa menandingi. Bagaimana kau bisa menang, kalau bukan karena kau, sebenarnya. Ronde kedua ada kesempatan.
Sekarang semuanya hancur. Yang bisa mengalahkan dewa lagu itu, mungkin hanya dewa misterius itu. Akulah orang itu. Saat itu kalian semua tidak mau mendengarku bernyanyi. Jadi aku merekamnya, dan mengunggahnya ke internet, sungguh. Kau hancur. Hancur, semuanya hancur. Aku iri pada cintamu, sekuat angin, buruk. Berani-beraninya menyanyikan lagu diva. HM, selebriti yang dipaksakan oleh modal, sebaiknya diblokir. Yang kau jengkin bukan aku, tapi sebuah kezambangan. Ada yang menyayangi baru terlihat istimewa. Semua ini karena kau. Sebentar lagi kau sebenarnya meninggalkan keluarga Zheng. Kamu kali ini benar-benar keterlaluan. Semua karena kamu, kalau tidak. Aku tidak akan membuat kakak kedua seburuk ini. Sialan. Kamu baik-baik saja. Maaf ya tadi. Kakak, adik, Ahuan baru saja datang. Seharusnya tidak sampai melakukan ini, kakak. Mari kita jangan salahkan Ahuan. Mungkin ini hanya kesalahpahaman. Bagaimana? Baik-baik saja. Kamu tidak boleh melakukan hal bodoh seperti ini lagi. Benar-benar, kita semua ada salahnya. Aku iri dengan cintamu yang begitu kuat. Seperti seorang diva yang selalu populer. Papa, tidak baik. Begitu kakek angkat bicara. Popularitasnya melebihi 2 miliar, server hampir bermasalah. Ternyata dia, lagu dari orang misterius itu. Aku sudah mendengarnya ratusan kali, tidak menyangka, aku benar-benar bisa. Bersaing di panggung yang sama, sungguh suatu kehormatan. Inikah orang yang bahkan dewa lagu kagumi? Sungguh indah sekali. Teman sekamarku yang lumpuh selama 10 tahun, mendengar ini. Langung bisa berdiri, lagu ini hanya ada di surga. Di dunia, berapa kali bisa mendengarnya? Zheng Xiahan tadi meskipun menyanyikannya biasa saja, tapi ada perasaan yang tulus. Dan juga orang misterius ini, mereka benar-benar menyembunyikan diri dengan baik. Benar-benar mengalahkan level Zheng Xiahan. Sudah bisa dibilang penyanyi profesional, transformasi kali ini. Bisa dibilang sangat sukses. Menganggapmu sebagai diva? Oh. Pemenang kompetisi menyanyi langsung kali ini adalah Zheng Xiahan dan Chen Huan. Ini, bagaimana mungkin? Kamu benar-benar orang misterius itu. Ahuan, terima kasih. Kamu benar-benar menyembunyikan diri dengan baik. Aku sudah bilang aku adalah, kalian saja yang tidak percaya, dan kalau aku tidak menyembunyikan diri, suara yang hancur. Bukan hanya kakak kedua. Selidiki, harus diselidiki, cari tahu siapa sebenarnya. Oh iya. Kakak kedua, apapun yang terjadi, kamu makan ini dulu. Segera akan pulih. Bagaimana? Batuk? Oh, baik, aku benar-benar sudah baik. Terima kasih ya, Ahuan. Maaf, aku sebelumnya salah paham padamu. Kali ini kamu tidak bisa lari lagi. Dongjian. Tidak, bukan aku, semuanya. Aku tahu siapa yang melakukannya. Lin Feng. Lin Feng, kamu datang. Lin Feng, ini Chen Huan. Chen Huan, ini Lin Feng, calon kakak iparmu. Lin Feng. Menyamar sebagai anak keluarga terhormat, padahal dia penipu besar. Di masa depan yang kulihat, setelah aku membongkar wajah aslinya. Lin Feng memutuskan hubungan dengan kakak ketiga, dan terus bilang, akulah yang memisahkan mereka, kakak ketiga sangat menderita. Hampir bunuh diri, dan menyalahkan segalanya padaku. Kamu bilang tahu siapa yang melakukannya, siapa yang ingin menyakiti Xiahan. Bawa dia ke sini. Dia orangnya. Xiao Hong, ternyata kamu. Hanya kambing hitam. Dia menerima uang dari bandar bawah tanah, membuatmu menang di ronde pertama. Lalu kalah semua, bukti sudah jelas, serahkan dia ke tim penegak hukum. Cepat bawa dia pergi, jangan sampai mengotori pandangan kita. Lin Feng, ternyata kamu selalu memperhatikan urusan keluarga kami. Aku kira kamu selalu sibuk.
tidak sempat mengurus kami. Masalah ini benar-benar sesederhana itu? Ini terlalu kebetulan, kita baru curiga Dongjian, kamu langsung datang. Dan menyelesaikan semuanya dengan jelas. Kyuju, beberapa hari lagi, aku akan mengadakan lelang. Kamu ada waktu untuk hadir? Ya, aku ada waktu, nanti aku akan ajak. Kakak pertama dan kakak kedua ikut. Kak Feng, urusanmu, mana mungkin kakak ketiga tidak ada waktu. Lelang amal apa itu? Sebenarnya itu jebakan untuk kakak ketiga. Tujuannya untuk mengumpulkan uang dan kabur. Aku baru-baru ini ingin menyesuaikan diri lagi. Kakak kedua pasti akan pergi, aku juga bisa ikut, kan? Calon kakak ipar. Ahwan, kita baru menang kompetisi menyanyi. Masih banyak hal yang harus dilakukan. Jika aku mengabaikan kakak ketiga, kemungkinan besar akan difitnah oleh Dongjian. Dan Lin Feng, bahkan akhirnya, keluarga hancur. Kali ini aku akan menggunakan reputasi kakak kedua untuk membongkar wajah asli mereka di depan umum. Kakak kedua, percayalah padaku, lelang amal ini. Kita harus pergi. Beberapa waktu ini, Tuan Bai memberikan banyak kerjasama. Aku masih harus ke perusahaan untuk menanganinya, jadi... Baiklah, kita pergi dulu. Sialan Chen Huan, tiada tong, semuanya berubah. Karena ketiga kakakmu sudah mencurigaimu. Maka dalam acara lelang amal beberapa hari lagi, kita harus meraih keuntungan sebesar-besarnya. Nanti aku akan putus dengan Zheng Qiushu dan bilang itu karena Chen Huan. Tenang saja, nanti Zheng Qiushu akan sangat membencinya. Asal Chen Huan bisa diusir, maka ketiga perempuan itu dan keluarga Zheng ini, semuanya akan menjadi milik kita berdua. Dalam masa depan yang kulihat, kakak ketiga hanya punya otak cinta. Apapun yang kukatakan, dia tidak akan percaya, kecuali hanya jika otak cintanya tiba-tiba sadar, atau Lin Feng dan Dongjian tiba-tiba gila dan mengakui semuanya. Aduh, sistem, kali ini kamu harus benar-benar membantuku. Wah, Mama lihat mobil sport. Menemukan Sang Wukong, Raja Kera. Jika tuan rumah berhasil menjadi muridnya, akan mendapatkan hadiah. Dou. Apa? Ahwan, kamu kenapa? Yang Mulia San Wukong, mohon terima aku sebagai murid. Kambuh lagi. Hila ya. Cepat bangun. Aduh, jangan tarik-tarik aku. Yang Mulia, kalau kamu tidak menerimaku, aku akan terus berlutut di sini. Dia agak tidak beres, lebih baik kita biarkan anak itu menerimanya. Kamu itu, Zheng Xiaohan yang menang kontes menyanyi. Iya, dia itu partnerku. Maka dia itu sang dewa misterius. Aduh, Xiao Hao, cepat terima dia. Kalian berdua harus kasih aku tanda tangan. Baik, aku menerimamu. Berhasil menjadi murid San Wukong, Raja Kera. Hadiah diberikan. Kemampuan mata api emas. Barang ini, sudah lama aku siapkan. Akhirnya ada yang minta tanda tangan dariku. Ayo, sayang, pegang baik-baik. Kaizu. Lin Feng. Beberapa waktu lalu, aku sibuk dengan acara lelang amal. Tidak sempat memperhatikanmu. Terima kasih juga atas perhatian kalian terhadap Kyushu. Aku sudah menyiapkan sedikit hadiah. Jangan sampai menolak ya. Ayo, adik ipar. Kakak kedua. Menemukan benda jahat barat. Jika tuan rumah berhasil menghancurkannya tepat waktu, akan mendapatkan hadiah. Wah, ini bukan barang baru dari Tiffany ya? Harganya puluhan juta loh. Kamu sekarang sedang mempersiapkan acara lelang amal. Bagaimana bisa membuatmu mengeluarkan uang? Tidak apa-apa. Mudah sekali terjerat, benar-benar otak cinta. Kyuzu memang seperti itu, nanti kamu akan terbiasa. Feng Girl, aku dengar kamu untuk anak-anak pegunungan dan orang tua yang terlantar. Menyumbang begitu banyak uang ke organisasi kesejahteraan sosial itu. Kamu juga membeli begitu banyak barang untuk kami dengan gegap gempita. Kami semua merasa tidak tega.
Ambil kartu ini, kalau tidak aku tidak tenang. Maka aku akan menggunakan mata yang tajam untuk melihat. Apa sebenarnya barang bagus ini? Barang, cincin tiruan dari pasar Loak, nilai 10 yuan, deskripsi. Tiruan berkualitas rendah yang dibeli di pasar Loak, sampah industri. Sanji ya, kamu langsung mengeluarkan 2 juta. Sungguh sangat dermawan, calon kakak ipar, barang ini. Benar-benar layak diberikan. Berhasil menghancurkan benda jahat barat, memberikan hadiah, jurus kebenaran. Apa maksudmu? Maksudmu, Lin Feng menipu uangku, ya? Kamu tahu tidak? Lin Feng berasal dari keluarga kaya, dia memiliki cinta yang besar di hatinya. Dia tidak seperti orang sepertimu. Jurus kebenaran, menarik. Aku akan mencobanya padamu, nak. Aku tidak bilang begitu, Sanji ya. Cucu yang baik, bagaimana menurutmu? Bukan kamu yang memberikan. Apa ini? Apa ini? Setiap kali kamu datang, bisakah kamu memberikan yang benar-benar bagus? Lalu menipu uang Sanjieku, kamu bilang. Kenapa aku selalu mengatakan yang sebenarnya? Apa yang kamu katakan? Ah tidak. Bukan aku tidak tahu, aku tidak bisa mengatakan. Kebohongan. Maaf. Kayazu. Aku merasa barang-barang ini tidak cocok untukmu. Lain kali aku akan membelikan yang lebih baik untukmu. Aku. Sekarang akhirnya ada cara untuk membuat Sanji sadar. Dari otak cintanya, asalkan dia melihat dan mendengar sendiri. Lin Feng dan Dong Jian mengakui segalanya. Dia tidak percaya pun harus percaya. Karena kemampuan tuan rumah tidak cukup, jurus kebenaran kedua kali digunakan. Harus menunggu 12 jam. Wah, tuan rumah lelang datang. Denga Tuan Lin dan Nona Choju akan bernengan. Benar-benar gebanggan yang kuat. Nona Siahan, beberapa waktu lalu, menunjukkan suaranya. Benar-benar memberikan kami suguhan audiovisual yang luar biasa. Menurutku Nona Siahan bukan hanya bintang besar, tapi juga penyanyi besar. Semua terlalu memuji. Ini pasti tuan yang bahkan dewa lagu itu hormati ya? Ternyata dia yang master baru keluarga Zheng. Yang master baru? Hanya aku satu-satunya yang master keluarga Zheng. Terima kasih semua, hari ini kalian kasih muka ke aku dan kakak tuaku. Datang ke acara lelang amal ini. Tenang aja, hari ini pasti kami kasih kalian sebuah kejutan. Lelang sebentar lagi mulai, silakan duduk dulu. Huan, sebelum lelang Feng gemulai. Gimana kalau kita main dulu? Lupa lagi ya. Yi Kiring? Wah cucu baik, kalau kamu mau main. Tentu Ye mau temani kamu. Yang di atas mostly barang asli, tenang. Gak bakal nipu kamu. Malam ini kan acara amal, kita mulai dengan appetizer. Siapa yang barang lelangnya lebih berharga? Uang lelang gelombang pertama, kita sumbangkan beneran. Ke sekolah harapan. Masih 1 jam lagi bisa pakai terus pitch. Main dulu sama dia, sekalian nunda waktu. Kalau kita adu, harus ada taruhannya dong? Kalau aku menang, Kamu pasti akan lihat. yang Godfather kasih ke kamu, ke aku. Dan jangan suruh aku panggil kamu Yi Kiring lagi. Ok, Kalau kamu kalah, kalau aku kalah, aku kasih gelang peninggalan mama ke kamu. Itu worth jutaan, dan itu pengakuan mama ke kamu. gini aja, taruhan kecil gak seru, aku mau naikin. Kalau kamu kalah, mulai sekarang, semua yang kamu dapat. Dari keluarga Zheng, serahkan semua. Kalau aku kalah, aku terserah kamu. Bahkan keluar dari keluarga Zheng. Nah, ketahuan nih maksudnya. Oke, sepakat. Lin Feng udah kasih tahu semua harganya dari awal. Mana mungkin aku kalah sama kamu? Huan, kalian ya gak keralayuan gak? Ah, anak muda, kalau gak nekat, mana bisa disebut anak muda? Iya ya, Kong. Lin Feng bener, kalau penakut.
Mana mirip keluarga Zheng kita. WK. Ayo mulai. Silakan untuk lot pertama. Koleksi pertama ini dari keluarga Zhao, Provinsi Selatan. Bernama Giok Naga Klumsi Zaman Min, harga awal 1 juta. Barang ini adalah yang paling berharga dalam batch ini. Harga pasar barang asli setidaknya 10 juta, saya harus mendapatkannya. Maka saya pasti menang. Jade Naga Min, bernilai 10 juta. Aksesoris khusus keluarga kerajaan Min, jumlahnya langka, sangat berharga. 10 juta? Maka saya akan mengubah amal palsumu menjadi amal sungguhan. 3 juta. Ini barang bagus. 5 juta. 8 juta. 10 juta. Bagaimana dia tahu barang ini bernilai 10 juta? Tidak. Saya tidak boleh membiarkannya menang. 13 juta. 15 juta. Wow. Jika kamu terus menawar, kamu akan rugi besar. Ini benar-benar donasi. Jika tidak menawar, kerugian saya lebih besar. Saya tidak boleh kalah. 18 juta. 18 juta sekali. 18 juta 2 kali. 18 juta 3 kali. Terjul. Selamat kepada Tuan Dong, berhasil mendapatkan Jade Naga Min. 18 juta yang Anda donasikan akan kami sumbangkan seluruhnya kepada Proyek Harapan. Saya engine member Kenya kepada saya. Terjul. Saya engine member Kenya kepada saya. Terjul. Saya engine member Kenya kepada saya. Terjul. Selanjutnya, mari kita sambut barang lelang terakhir hari ini. Huan, ini adalah barang terakhir. Jika kamu tidak bertindak sekarang, tidak akan ada kesempatan lagi. Barang ini adalah salah satu dari sedikit barang palsu, bahkan jika kamu membelinya. Bagaimana, kamu pasti kalah. Huan, koleksi ini, pengerjaannya sangat buruk. Benar-benar ingin membeli? Lukisan pemandangan Jiangnan, bernilai 1 miliar. Tampilan luar adalah gambar burung dan binatang yang buruk, sebenarnya adalah lapisan tersembunyi. Jumlahnya kurang dari 5 buah di dunia. Ini yang saya tunggu-tunggu. Lukisan ini disembangkan oleh Tuan Lin, pemilik lelang ini, meskipun lukisan ini terlihat sangat biasa, tapi sebenarnya bagaimana? Hanya pemiliknya yang tahu. Tapi ini hanya sampah yang saya beli di pasar loak dengan 50.000. Hanya membuat misteri, berpura-pura saja. Harga awal 50.000. Koleksi Lin Feng ternyata tidak ada yang membeli, biar aku saja. Huan kan belum pernah menawar apapun, ini yang pertama. Ini taruhannya dengan ajian, lebih baik biarkan dia saja. Kalau kamu ingin mendukung amal, masih ada barang lelang selanjutnya. Bisa terus menawar. Semuanya sesuai keinginanmu. 50.000. Terjual, selamat kepada Tuan Chen, berhasil mendapatkan lukisan ini. Chen Huan, kamu kalah, aku dapatkan Jade Naga yang jelek ini. Nilainya 10 juta, lukisan jelekmu ini apa sih? Haha, siapa bilang aku kalah? Barang yang kamu dapatkan itu nilainya 10 juta, tapi kamu malah membayar 18 juta. Kamu benar-benar pecinta Amalia. Huan, apakah kamu benar-benar akan memberikan kartu yang diberikan Pak Bai? Dan membiarkannya mengatur semuanya?
Sekarang, lihat baik-baik berapa nilai lukisan ini. Ini adalah lukisan Jiangnan yang bernilai ratusan juta. APA? APA? Wah, tidak menyangka. Sesuatu yang terlihat seperti sampah. Ternyata bernilai ratusan juta. Lin Feng memang hebat, hatinya penuh cinta. Barang bernilai ratusan juta langsung disumbangkan. Hehe Kyushu, ini kan untuk amal. Kalau begitu, Ahuan yang menang. Ini tidak mungkin. Lukisan ini kan cuma sampah. Ajian. Kalah taruhan, terima saja. Nanti aku akan mengambil semua yang kamu kalahkan. Cucu baik, kalah taruhan, kembalikan semua yang kamu dapatkan dari keluarga Zheng. Semuanya, kembalikan. Baiklah, mobil mewah, rumah mewah, dan tabungan yang diberikan ibu. Sudah aku kembalikan ke kakak. Nah, Kali ini cukup sadar diri. Awan. Acara lelang amal ini. Semua orang datang untuk berbuat baik. Aku sudah menyumbangkan lukisan ini. Untuk dilelang, kamu dapat untung ratusan juta dengan 50.000. Agak memalukan kakakmu ya. Iya, orang lain datang untuk menyumbang, kamu malah. Datang untuk karyan tang, ini tidak pantas. Benar-benar memalukan keluarga kita. Iya, keluarga Zheng ini terlalu pelit. Baiklah, sekarang aku akan menyumbangkan lukisan ini lagi untuk dilelang. Harga awal ratusan juta. Kamu mau menawar? Kalian mau menawar? Keluarga Zheng tidak akan diremehkan hanya karena ratusan juta. Malam ini, dari rekeningku, akan disumbangkan ratusan juta. Anggap saja Chen Huan membeli lukisan ini dengan harga asli. Ikuti kata kakak kedua. Selanjutnya, inilah acara utama hari ini. Saya, Lin Feng, khusus untuk amal, menyumbangkan barang antik keluarga. Sekaligus, saya juga berharap kalian semua bisa lebih banyak menyumbangkan cinta, agar dunia kita semakin indah. Baiklah, baiklah. Bicara begitu manis. Padahal hanya untuk menipu uang Sanjie. Bagus sekali, semua barang lelang Lin Feng malam ini, saya yang beli. Wah, Miss Feng dari 4 keluarga besar Xia, ternyata demi Feng Ge. Pulang ke negara. Katanya Miss Feng sejak kecil tinggal di luar negeri. Kenapa tiba-tiba pulang? Tentu saja karena orang ini palsu. Dia adalah kekasih Lin Feng yang berpura-pura untuk membuat Sanjie marah. Dan membuat Sanjie mengeluarkan lebih banyak uang. Hello, Miss Sheng. Saya adalah mitra bisnis Ah Feng di luar negeri. Dia selalu menceritakan tentangmu. Maaf, saya bukan datang untuk merebutnya. Malam ini adalah mimpi amal Ah Feng. Saya pasti akan membantunya. Sering-sering menceritakan saya? Maaf, saya tidak pernah mendengar Feng Ge menceritakanmu. Tenang saja. Mimpinya, saya akan membantunya mewujudkan. Kainse. Wanita ini latar belakangnya tidak jelas, hati-hati dia dan Lin Feng bekerja sama untuk menipumu. Tidak mungkin, Lin Feng tidak akan menipuku. Bahkan jika kamu ingin mendukungnya, saya tidak akan membiarkanmu. Karena cemburu, menghabiskan uang keluarga Zheng. Berikan tanda ke Ahuan, biar dia yang menawar untukmu. Jika harganya tidak masuk akal, jangan terlalu emosi, urgi. Baiklah, sementara dengar saranmu.
Calon kakak ipar, mulai saja. Hitungan mundur 10 menit, Lin Feng, Dong Jian, sesi pengakuan. Tinggal 10 menit lagi. Ini adalah barang istana keluarga saya yang sudah ada selama 300 tahun. Harga awal, 500.000. Saya tegaskan lagi. Semua hasil lelang amal ini akan digunakan untuk Amal. Tuan Lin benar-benar dermawan, memiliki hati yang penuh belas kasihan. Seperti Bodhisattva. 5 juta. Kamu. Miss Feng benar-benar sangat mengagumi Tuan Lin. Langsung menaikkan harga 10 kali lipat. Barang sampah apa ini, bahkan tidak layak dilihat. Berani menawar 5 juta, tapi sesuai dengan sifat mereka. Kali ini pasti mau ngambil sebanyak-banyaknya. Serakah. Harus bayar harga. 6 juta. Cuma naik ke 6 juta? Kalau third sister yang bidding. Langsung tembus 10 juta. 8 juta. 9 juta. 10 juta. Wah, 10 juta. Nona Zheng, Feng semua milikku. Semua adalah hakku. Kau. Ngapain liatin? Tolong palu. Aku stop bidding. 1 juta itu terlalu mahal buatmu. APA. Kok berhenti bidding? Ahuan bidding atau enggak bukan urusanmu, Sechon Sister. Ini garis keluarga Lin Feng. Enggak boleh dijual. Enggak boleh? Ahwan, kau mengkhianati. Paris on third sister padaku. Dasar. Kalau benar cinta third sister, seluruh dirimu harus jadi miliknya. Masih peduli harta duniawi? Benar kan? Nona Feng. Enggak gitu. Kau cuma pelit. Berikan padaku. Ha. Aku yang urus sendiri. Mimpi Lin Feng harus kuwujudkan dengan tanganku sendiri. Nikmati dulu kemenangan kecil ini. Sebentar lagi kalian akan menyesal. Lukisan warisan kakekku ini. Karya maestro dinasti Min. Terkandang. Kenangan dan cinta untuk almarhum kakekku. Juga. Kuharap lewat lukisan ini, anak-anak miskin bisa sekolah dan makan layak. Banyak mulut. Pada akhirnya tetap dijual. Ahuan bilang ini semua skema Lin Feng, Dong Jian, dan Feng Mingyue untuk tipu uang Kyuzhu. Karya penuh kenangan ini kuharap terjual pada orang yang paling kucintai. Lin Feng, pasti ku beli. Lukisan ini harga buka 100 juta. 500 juta. APA. 500 juta. 800 juta. Aku. Kaizo, Teneng. 8M itu udah lebih dari setengah. Aset keluarga kita. Lebih baik 1M. Aku ambil kembali semua kerugianku. Kali ini pasti kubobol habis-habisan. Baru kuceraikan kau. Buat kamu benci mati sama si Jen itu. Kakak kedua, ini semua mimpi amal Lin Feng. Ini cinta besarnya, aku harus mendukung mimpinya. Aku nggak boleh jadi beban buat dia. 10 miliar, aku keluarin 10 miliar, Nona Feng. Lukisan ini pasti aku dapat. 10 miliar, sialan. Uang tunai yang bisa aku pakai kali ini cuma 9 miliar. Kayaknya, lukisan ini cuma bisa jadi milikmu, Ah Feng. Nggak cuma lukisannya yang jadi milikku. Orangnya juga milikku, 10 miliar sekali. 10 miliar, kalau dibagi 2, aku bisa langsung pergi dari keluarga Zheng. Bisa juga, 10 miliar 2 kali. Kyuju, kamu habisin 10 miliar buat dia. 10 miliar, 3. Tunggu dulu. Waktunya habis. Shen Huan, kamu gila APA? Itu kan hampir 10 miliar. Yang hampir masuk ke tangan. Enggak, aku salah ngomong, itu kan amal. Amal 10 miliar. Kakak ketiga, kan kamu cinta banget sama dia. Hari ini aku mau tunjukin ke kamu wajah aslinya. Kamu mau ngapain? Lin Feng, kenapa tiba-tiba ngomong kayak gitu? Lin Feng, aku tanya, kamu ngadain lelang ini. Sebenarnya mau ngapain? Itu, Huan Girl, Feng Ge kan udah bilang. Lelang ini kan cuma lelang amal. Nona Zheng, jangan-jangan kamu nggak bisa keluarin 10 miliar. Mau mundur?
Chen Huan, kamu kok bisa ngomong kayak gitu ke Lin Feng? Dia nggak mungkin bohong ke aku, nggak mungkin bohong ke semua orang. Kakak ketiga. Kamu dengerin baik-baik apa yang dia bilang. Dasar bodoh, aku bohongin kamu. Lelang amal ini cuma buat narik uang kamu. Kasih barang-barang sampah biar kamu tergoda keluarin harga tinggi, pas aku dapat uangnya. Aku langsung hilang. Lin Feng, kamu ngomong apa? Dasar perempuan bodoh, setiap aku kasih barang. Kamu suka banget, aku nggak bohongin kamu bohongin siapa lagi? Sama kalian juga, pada pikir kalian kaya banget ya? Padahal udah aku bohongin habis-habisan. Bagus Lin Feng, ternyata semuanya bohong, hari ini. Kamu nggak bisa gampang pergi. Nona Kyuju, ternyata punya hubungan sama orang kayak gini. Hampir ketipu 10 miliar, sungguh memalukan keluarga Zheng. Ah Huan, ternyata dia ngomong yang sebenarnya. Lin Feng, masih ada yang belum kamu bilang? Cepetan jelasin. Biar kakak ketigaku juga bisa mengenalmu dengan baik. Lin Feng, jujurlah padaku, apa lagi yang kau sembunyikan? Kau menipuku. Aku tahu kau ini bodoh karena terlalu jatuh cinta. Aku sengaja memanggil kekasihku untuk bersaing denganmu. Tak kusangka, kau benar-benar seperti orang yang sedang birahi. Sama saja dengan orang jahat yang sedang birahi. Ayo, tangkap mereka semua. Lin Feng, kau ini pria. Kyuju, dengarkan penjelasanku. Sebenarnya aku sama sekali tidak menyukaimu, dan awalnya, Dong Jianyang memperkenalkan kita. Belum giliranmu, kenapa buru-buru? Aku takut dia kabur, bajingan seperti ini. Jangan biarkan dia kabur, harus segera dibawa ke kantor hukum untuk diadili. Cepat bawa dia, cepat. Cepat. Jian, barusan, Lin Feng bilang, kau yang memperkenalkannya padaku. Bukannya kau bilang dia pria yang luar biasa baik? Ini yang kau janjikan? Bukan, kakak ketiga, pria ini kan memang luar biasa, tapi saat aku memperkenalkannya padamu, aku juga tidak tahu dia seperti ini. Jian, kalau kau bilang tidak tahu, aku tidak percaya. Sebelumnya, kau bahkan bekerja sama dengan orang luar untuk mencuri saham keluarga Zheng. Kalau bukan karena Ah Huan, jadi kali ini, apa peranmu? Hari ini kalau kau tidak menjelaskan dengan jelas, aku tidak keberatan menemangimu ke kantor hukum untuk berbicara. Bukan, kakak kedua, aku. Kakak kedua, kakak ketiga, menurutku, sekarang. Kita belum punya bukti yang cukup untuk membuktikan dia terlibat dalam hal ini. Tapi kalau Lin Feng bilang sesuatu di kantor hukum, kita tidak akan tahu. Kakak kedua, cepat bawa kakak ketiga pergi juga. Tinggalkan tempat yang membuat kakak ketiga sedih ini. Dia tidak cocok tinggal di sini. Kau tidak pergi? Jangan-jangan kau takut Lin Feng? Di kantor hukum akan membongkarmu. Kau mau menyuapnya atau membungkamnya? Mana mungkin? Aku tidak akan pernah berkompromi dengan kejahatan. Ayo ikut aku. Tidak usah. Ayo. Jengken. Ayo. Jengken. Ternyata Ah Huan tahu segalanya, kita yang tidak percaya padanya. Coba kamu pikirkan sikapmu padanya selama ini. Haruskah kamu meminta maaf padanya? Kakak kedua, aku salah paham pada Ah Huan, tapi jangan harap aku akan menerimanya. Aku hanya berterima kasih padanya karena menyelamatkanku dari jurang kehancuran. Aku bilang, kalian berdua sudah mempertimbangkannya sampai mana? Sebelumnya kalian tidak menyukainya, menganggapnya tidak waras. Tapi sekarang kalian sudah melihat, dia memang membantu kalian banyak, seharusnya kita mengadakan upacara penyambutan untuknya. Lagi pula dia juga bagian dari keluarga kita. Kalau aku gimana? Bukan aku yang memintanya membantuku. Tapi faktanya memang begitu, keluarga Zheng berkat dia bisa bekerja sama secara mendalam dengan Tuan Bai. Sekarang nilai perusahaan sudah naik lebih dari 10 kali lipat. Jadi, ini untuk menebus kesalahpahaman kalian padanya dan juga untuk menyambutnya. Kakak bisa mendapatkan kerjasama itu karena Tuan Bai, bukan dia. Kemampuan Chen Huan. Dan kalau bukan karena dia, aku tidak akan kehilangan Lin Feng. Kamu masih ingat Lin Feng? Hampir membuatmu kehilangan 1 miliar uang sia-sia, kamu memang terlalu romantis. Baiklah, kalian mau buat ya buat. Aku tidak keberatan, tapi sepertinya kita lupa sesuatu. Aku juga merasa begitu. Chen Huan. Karena kamu, aku sampai seperti ini. Kehilangan segalanya. Aku bersumpah. Lain kali, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk bangkit lagi.
Dong Jian ini memang seperti kecoa yang susah mati. Sebelumnya aku bahkan sudah pergi ke kantor polisi untuk bertanya. Lin Feng, mereka berdua sama sekali tidak menyebutkannya. Tidak takut pencuri-mencuri, tapi takut pencuri mengincar, mereka pasti akan berbuat onar lagi. Aku harus mencari cara untuk mengatasinya sekali untuk selamanya. Apa ini? Temukan rahasia iblis, host. Segera pecahkan dan hancurkan. Bisa mendapatkan hadiah. Kakak, aku sangat merindukanmu. Kakak, aku sangat merindukanmu. Harap host menonton selama 1 jam, suara dimaksimalkan. Baru dihancurkan. Aku pikir sebaiknya di bar udara. Tidak, sebaiknya di lapangan, lebih berkesan. Tidak. 3 kakak. Aku akui, sebelumnya aku memang punya masalah dengan kakak Huan, tapi kalian masing-masing juga punya urusan. Bagaimana kalau acara sambutan ini? Serahkan saja padaku. Serahkan padamu? Bisa dipercaya nggak? Kakak, lihat di sini. Ah, mulai lagi. Ajian, karena kamu begitu antusias. Ya sudah, serahkan padamu. Lagi pula, aku juga nggak mau repot, aku nggak ada masalah. Ya sudah, kali ini jangan sampai salah lagi. Sikap mereka terhadapku, semuanya karena kamu, Chen Huan. Acara sambutan, aku pasti akan menyambutmu dengan baik. Biar semua orang tahu, kamu ini orang yang bermasalah. Tidak berpendidikan, dan orang luar. Asalkan kamu cukup membuat mereka malu. Mereka pasti akan menganggapmu sebagai aib keluarga Zheng. Dan akan mengusirmu sepenuhnya. Ganti mataku yang belum pernah melihat ini. Laporkan. Berhasil memecahkan dan menghancurkan rahasia Tianmo, hadiah diberikan. Kemampuan batin. Skill hebat. Berarti aku bisa tahu apa yang dipikirkan. Dong Jian itu, ya? Ham. Ayo pergi. Di sini, dan di sini, semuanya diikat dengan warna yang seresai. Dan kalian, pakaian masing-masing, semuanya diganti. Dengan haute couture Belfort. Ah, aku nggak kuat, aku terlalu lewat belakangan ini. Aku bawa makan ke kamar, kalian makan pelan-pelan ya. Kamu lelah? Hari-hari ini, yang paling lelah itu aku, oke? Catat, aku yang bawa barang besar kecil, aku juga yang hupang yoreng. Ini pertama kalinya, aku diperlakukan seperti pelayan oleh semua orang. Sebentar, kita bayarkan Ahuan pergi dulu. Nanti kita kasih dia kejutan. Iya, Ahuan, kamu pergi dulu, kita ada urusan. Sebentar lagi kita nyusul. Oke, kalian sibuk dulu. Ajian, nanti kamu dan Ahuan pergi dulu. Ayah. Aku pergi. Menyegarkan mata. Kalau mereka bertiga tahu, kamu ini orang yang menghina wanita di depan umum. Apakah mereka masih akan seperti sebelumnya? Kalau kamu sudah mengatur seperti ini, maka aku akan menerima dengan senang hati. Kamu jahat. Lepaskan aku, kamu jahat. Tadi bukan kamu yang mengulurkan tangan duluan? Kenapa sekarang tidak mau lagi? Ini tidak sesuai dengan yang dibayangkan. Jian, aku sudah tahu semua tentangmu. Awalnya aku ingin menjadikanmu anak angkat ayahku. Setelah kamu mendapatkan keluarga Zheng, kamu bisa melamar ayahku. Tidak disangka Chen Huan terus-menerus merusak rencanamu.
Kali ini aku tidak akan membiarkannya. Tapi ayahmu bilang, Chen Huan adalah ayah angkatnya. Ayah angkat? Aku anak perempuan ayahku, aku tidak pernah dengar. Ayahku punya ayah angkat? Apalagi hanya seorang pemuda miskin. Mungkin ayahku punya sesuatu yang dipegangnya. Orang seperti ini harus diajar baik-baik. Miao miao. Kamu sungguh menderita. Untukmu, aku rela melakukan apa saja. Bukan kamu tadi yang mengulurkan tangan sendiri? Kenapa sekarang tidak mau lagi? Chen Huan, kalau Bai Fangting tahu kamu mencemarkan nama baik putrinya, aku lihat dia akan memilih apa. Ternyata putri Bai Fangting. Tapi wanita ini benar-benar bodoh di masa depan yang aku temui. Dialah yang diam-diam membantu Dong Jian membuat masalah. Bahkan khusus pulang negara untuk membantu, akhirnya dihabisi oleh Dong Jian. Setelah dimanfaatkan, langsung diusir, sungguh tragis. Huan Girl, kamu melakukan ini tidak baik. Miao-miaukan putri Pak Bai, kamu melakukan ini. Agak tidak pantas, dan ini adalah acara sambutanmu. Kakak masih punya banyak proyek yang bergantung pada Pak Bai. Kamu seperti ini. Terlalu sembrono. Tadi kan dia sendiri yang sengaja menabrak. Nona Bai menggunakan tubuhnya untuk menabrak kamu. Tidak lihat. Kamu siapa? Kamu ngomong apa sih? Jelas-jelas kamu yang memaksa. Aku siapa? Dong Jian, kasih tahu dia aku siapa. Kalau langsung bilang identitasmu, pasti akan menakuti orang-orang ini. Bagaimana bisa mereka mengikuti ritmeku? Kalau begitu aku lihat saja kamu beraksi. Huan Ge, sebelumnya tidak pernah ikut acara seperti ini. Tidak terlalu tahu aturan. Semuanya, mohon dimaklumi. Tapi, kakak-kakak di rumah cukup menyukainya. Dong Xiao, kamu tidak perlu bilang, kami sudah tahu, ayahnya kan. Masuk keluarga Zheng dengan makan gaji istri, lalu membawa anaknya. Masak ke rumah, katanya hari pertama masak. Sudah melakukan hal kotor di rumah, hampir diusir. Pantasam Barani Makam-Makam Dengen Miao-Miao. Miao-Miao jangan takut, aku akan telepon Om Bai sekarang. Baik, sekarang juga kamu telepon Bai Fangting. Aku ingin melihat apa yang akan dia katakan saat datang. Kak Huan, aku tahu hubunganmu dengan ayah angkat baik. Tapi kamu tidak bisa begitu terhadap putrinya. Aku tidak percaya Bai Fangting tidak akan membela putrinya sendiri. Dan malah membantu orang luar seperti kamu. Seharusnya tidak mungkin, karena sistemnya. Ketika harus bisa diandalkan, dia pasti bisa diandalkan. Baru tadi dia sendiri yang sengaja jatuh ke tubuhku. Kalau tidak percaya, bisa cek CCTV. Bahkan jika Bai Fangting datang, aku tetap akan mengatakan ini. Aku sudah bilang pada Paman Bai, Miao-Miao diperlakukan tidak adil. Dia akan segera datang. Lihat apa yang kamu katakan, tidak merasa lucu. Aku ini perempuan. Bagaimana mungkin aku mengorbankan kehormatanku untuk menuduhmu? Kamu ngapain? Kamu tahu tidak, baju ini. Adik keduaku yang menarikku, jalan 3 jalan. Masuk 18 toko, baru bisa memilih ini. Kakiku hampir patah, kamu harus ganti. Chen Huan. Aku kasih tahu, Chen Huan. Nanti saat Bai Fangting datang, dia akan memutuskan hubungan denganmu. Semua perbuatanmu sebelumnya akan terbukti. Semua yang kamu lakukan di rumah juga akan dia ketahui. Kamu pikir di rumah ini masih bisa nerima kamu enggak? Aku lihat kamu sudah lupa sakitnya ya. Pukulan ini. 20 tahun latihan, aku. Sampah seperti kamu, pikir ini tempat apa? Berani-beraninya melukai orang. Bukan untuk menghormatimu, lebih baik kamu pergi sendiri dari sini. Kalau tidak, kami akan memberitahu ketiga putri keluarga Zheng tentang perbuatanmu. Ayah angkat. Sepertinya Miao-Miao sedang dalam masalah. Di luar negeri enak-enak saja. Tidak tahu kenapa harus pulang. Hari ini keluarga Zheng mengadakan pesta penyambutan untuk ayah angkatku. Ini lebih penting dari apapun. Biarkan dia merasakan sedikit pahitnya, supaya tidak terus dimanja. Ini juga bukan cara yang baik. Bagaimana? Pakai ini ketemu kakek angkatmu, tidak terlalu santai kan? Ayo, ikut aku ke kakek angkatmu. Ikut pesta penyambutannya, hari ini siapa yang tidak tahu diri. Buat kakek angkatmu marah, bahkan miau-miau. Aku juga akan tegas, ayo.
Kakak, ini gelas yang sengaja ditinggal Mama. Bahkan Ahjian tidak diberi. Kamu yakin? Benarkah ini akan diberikan kepada Chen Huan? Tanpa persetujuan ibu, bagaimana mungkin kakak perempuan dengan mudah memberikan jalan itu kepada Ahwan? Ini adalah kejutan untuk Ahwan mulai hari ini. Dia adalah anggota keluarga Zheng yang sebenarnya. Ayo kita pergi. Kenapa wajah kalian begitu besar? Semua tahu acara sambutan ini diadakan untukku. Jika kalian, para kucing dan anjing, tidak ingin di sini, cepatlah pergi, jangan membuatku sebagai tuan rumah pergi. Kakak Huan, kamu gila. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai tuan rumah keluarga Zheng. Benar, putra keluarga Zheng hanya Ahjian. Kamu siapa? Wah, kamu begitu membelanya. Jangan-jangan kalian sekawanan. Meskipun dia sebelumnya melakukan beberapa hal yang membuat keluarga Zheng berubah sikap terhadapnya, tapi hari ini, setelah kejadian ini, tidak mungkin dia tetap di sini. Ayahku juga tidak mungkin melindungi orang luar ini. Maka aku akan duduk dan melihat kalian berdua dipermalukan. Kamu yang memulai, masih berani bicara besar pada kami, hari ini. Harus mengusir orang seperti ini. User dia. Jika kalian yang memulai, jangan salahkan aku, pembelaan diri. Kakak Huan, bagaimana bisa kamu memukul mereka? Semua orang khusus datang untuk menghadiri acara sambutanmu. Dan mereka semua berasal dari keluarga kaya, kamu begini. Bukan membuat keluarga Zheng menyinggung semua orang? Benar, dia memang gila. Sekarang Chen Huan menjadi sasaran semua orang. Membuat masalah sebesar ini, keluarga Zheng tidak mungkin lagi menahannya. Aku menyinggung semua orang, bukankah ini yang kalian inginkan? Fitnah, jebak, lalu biarkan orang-orang ini mencari masalahku. Akhirnya membuat keluarga Bai dan Zheng mencari masalahku. Tapi, bagaimana hasilnya? Tunggu sampai mereka datang. Kalian akan tahu. Kamu orang liar, kamu gila dari tumpukan sampah. Hari ini kita semua akan mengusirmu. Pergi. Tuan Bai, Anda juga datang. Tentu saja. Meskipun ayah angkat adalah orang keluarga Zheng, tapi jika acara sambutan ini tidak berjalan dengan baik, saya akan membatalkan kerjasama dengan keluarga Zheng. Entah siapa yang terburu-buru bekerja sama dengan keluarga Zheng. Tuan Bai, tenanglah, Ahwan ala adik kami. Kami sangat serius dalam menyambutnya. Ibu juga berpesan supaya kita membawa jalan paling berharga keluarga Zheng untuk Ahwan. Kalau kakek angkatmu diperlakukan buruk di keluarga Zheng, ayah angkat, sebaiknya bawa dia kembali ke keluarga Bai. Sok gaya masuk keluarga Zheng terus nganggap diri ningrat. Lihat dulu diri sendiri kelasnya di mana. Perani main Tianggon? Hari ini kami pasti hukum kau. Painier. Jago berantem ya? Oke, hari ini kami penuhi keinginanmu. Ayo panggil orang. Habaisan dia. Itu. Saya mewakili Kak Huan minta maaf. Yurasanya. Sudahlah, lagian dia juga bagian dari keluarga Zheng kok. Dia keluarga Zheng apaan? Ahjian, di mata kami, hanya kau yang layak disebut tuan muda Zheng. Dia baru masuk berapa hari udah berani melecehkan Miao Miao. Sok jago mukulin kami. Keluarga Zheng pun gak bakal bisa lindungin. Gila bener. Lagian paman Bai paling sayang Miao Miao. Dari kecil gak pernah dimarahin. Tunggu sampai mereka datang. Kau cemat. Saya tunggu pertunjukannya. Udah kayak gini masih bisa ngomong kencang. Serbu. Kulihat berapa banyak bisa kau lawan. Lah aja bisa matiin kau. Gas. Parenti. Ayah. Akhirnya datang. Ini orang Teddy. Gangguin aku terus mukulin Ahjian mereka. Kak, aku sudah berkali-kali nasihatin Kak Huan, tapi nggak didengerin. Mungkin lagi kamu gila. Dia juga udah. Musuhin banyak orang. Gimana nih? Hah? Jangan dikira aku nggak tahu siasat licikmu. Ini pasti ulah kau yang ngadu domba. Kau anak durhaka. Ini kakek angkatku. Perbuatanmu mempermalukanku. Dan kalian, siapa yang berani usir ayah angkatku? APA. Ternyata dia. Ayah angkat Tuan Bai.
Ini mustahil. Sudah kubilang, hasilnya akan terlihat sendiri. Pulang. Bilang ke orang tuamu. Aku akan datangi satu persatu. Siapkan diri. Pergi. Hemph. Dan kau. Mulai sekarang putus hubungan. Urus sendiri masalah keluarga jeng ini. Ayah angkat, saya bawa si durhaka ini pulang untuk diajarin. Harap jenggon simpan dendam padanya. Dia hanya tersesat ke jalan yang salah. Cepat diperbaiki saja. Ayo. Ini yang kamu sebut persiapan baik-baik untuk pesta selamat datang Ahwan. Ini persiapan yang baik, ini yang membuat kami tenang. Saudara saling membunuh, pikiran tidak benar. Keluarga Zheng tidak bisa menerima orang sepertimu. Ahwan, ini gelang yang ibu tinggalkan untukmu, bahkan kakak perempuanmu tidak punya. Dan kamu, aku bertahu kamu, orang sepertimu. Keluarga Zheng tidak akan memiliki hubungan apapun denganmu di masa depan. Ayo kita pergi, pergi. Chen Huan, semua ini karena kamu, seharusnya semua ini. Milikku. Aura dendam yang kuat, bagaimana bisa kamu memilikinya? Aura dari kuali nasib, kamu, siapa kamu sebenarnya? Apakah kamu punya 3 kakak perempuan? Baru-baru ini, bertemu dengan kakak laki-laki yang sulit. Master, kalau kamu bisa membantuku, aku akan memberikan apapun. Kakak laki-lakimu itu adalah adik seperguruanku. Jade yang dia pakai sangat istimewa, 3 kakak perempuanmu adalah kuali yang sangat baik. Aku hanya perlu menikmati 1. Aku bisa naik level, asalkan kamu membantuku. Aku jamin kamu akan hidup dalam kemewahan seumur hidupmu. Baik, aku setuju. Kakak perempuan pertama, kedua, ketiga. Ini kalian yang memaksaku. Tidak baik. Kenapa ada tanda bencana besar yang akan datang? Apakah Ahwan dalam masalah? Ternyata murid yang durhaka ini. Tidak bisa, aku harus turun gunung. Membantu Ahwan melewati bencana ini. Ahwan, ayah di luar negeri dalam masalah, dia ingin bertemu denganmu. Ibu menyuruhku segera memesan tiket pesawat untukmu pergi ke sana. Apa? Kakak perempuan pertama, ayah seharusnya tidak ada masalah besar, hanya ingin membujuk pergi. Itu sifatnya, kalian selesaikan urusan kalian dulu. Hei Tai. Ah, si tua ini sedang apa? Tiba-tiba ingin bertemu denganku. Menemukan jalan menuju naik level, host berhasil naik level, akan mendapatkan hadiah menjadi dewa. Tolong, ada orang. Kamu, Dong Jian, kamu yang menipu Ahwan, mengikat kami. Apa yang kamu inginkan? Dong Jian, kamu pengkhianat. Kami sudah memperlakukanmu dengan baik, kamu pantas mati. Memperlakukan aku dengan baik, itu sebelum Chen Huan datang, setelah dia datang. Apakah kalian masih memperlakukan aku dengan baik, mengusirku dari keluarga Zheng? Membuatku seperti anjing terlantar di seluruh Jinghan. Tak ada tempat bagiku. Kalau bukan karena kesempatan balas dendam ini, mungkin aku tak akan bertemu denganmu seumur hidup. Kerja bagus. Aku akan memberimu semua yang kau inginkan. Makhluk jahat. Setan manusia. Dong Jian, kau benar-benar tak kapok. Sampai menggunakan cara begini. Tuan rumah telah menyelesaikan misi pamungkas, mencapai pencerahan menjadi dewa. Bisa memindahkan gunung dan lautan, hidup 9 generasi, menguasai ilmu gaib. Mama lihat ada dewa sungguhan, Bukan dewa, itu pesawat terbang. tapi kayaknya itu mas-mas yang mau jadi muridku tadi. Aku bisa berikan apapun asal kau lepaskan kami.
Tahu tidak kalian sedang melakukan pelanggaran hukum? Hukum dunia tak bisa mengikatku. Yang ku mau sederhana, nasib baik kalian bertiga. Kalian semua bahan bakar yang bagus. Dapat satu saja. Sudah cukup jadi dewa. Semua ini kesalahan kalian sendiri. Ah, Murid durhaka. Guru, aku tak mengakuimu sebagai murid. muridku hanya Chen Huan. Kau belajar ilmu hitam, sudah banyak korban. Hari ini aku akan tegakkan keadilan. Mau menghukumku? Coba lihat keadaanmu sendiri. Bisa apa kau? Si tua bangka. Ilmu kuno MU sudah ketinggalan zaman. Sekarang zamannya kultivasi gelap. Gurunya Ahwan. Berapa nyawa sudah kau ambil? To attack mati-mati? Aku mau kumpulkan bahan dulu baru cari kau. Dulu kau usir aku dari gunung dan hancurkan kemampuanku. Dendam itu masih kubawa. Sekarang kau datang sendiri. Kebetulan. Wahahaha. Aku punya satu pedang bisa membelah gunung dan langit. Bisa kau tangkis? Kau sudah mengkapai penserahan? Pedang ini namanya penegak keadilan. Ini. Kakak kedua, tidak apa-apa. Tidak apa, Dasar bocah. Dari tadi cuma perhatianin kakak-kakakmu. Aku yang jauh-jauh datang malah diacuhkan. Padahal aku sudah nempuh pukulan untukmu. Lo Shifu, kenapa duduk di tanah kotor gini? Cepat bangun. Minggir sana. Aduh, kakak pertama dan kedua, hari ini kita harus hukum dia. Gak boleh mukul aku. Aku salah. Untung ada kamu, Ahwan. Ahwan, jangan pergi lagi, ya? kaget aku, dasar kamu. Shifu, kamu bilang mimpi itu adalah masa depanku. Tentu saja, semua ini adalah takdirmu. Dan juga cobaanmu. Bagaimana mungkin? Sejak kecil aku yatim piatu, mana ada kakak atau adik. Dan aku disiksa oleh mereka, Shifu. Kamu ini tidak bisa diandalkan. Seharusnya aku tidak percaya padamu dan Shigong, sudah bertahun-tahun di gunung. Aku tidak belajar APA. Kalau begitu, Shifu akan membukakan matamu. Orang tua sudah pulang, cepat kembali. Kakak sudah mencari beberapa yang cocok, ayo. Kakak akan membawamu bertemu, Ahwan, aku sudah bilang ke teman-temanku. Adikku sangat hebat, cepat, ikut aku pulang dan pamer. Masih kencan lagi? Minggu ini sudah 20 kali, aku sudah lelah. Dan kakak ketiga, kamu setiap hari menarikku keluar untuk pamer. Ilmu tahu yang aku gunakan hampir membuatku kehabisan tenaga. Aku benar-benar tidak sanggup lagi. Iya. Muridku yang baik, benda ini bisa membantumu melewati cobaan jika kamu ingin turun gunung. Turunlah, Shifu ada urusan penting, duluan ya. Masih pulang makan? Buruan apa? Makan steak dulu baru pergi.